Baik, kita mulai saja Ibu-Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul ya meskipun dalam Zoom ini. Alhamdulillah semua kita syukuri ya. Langsung saja terima kasih kepada Bu Yanita, terima kasih kepada Bu Desi dan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga Zoom praktek kita hari ini dapat membawa kebaikan untuk kita semua sehingga nanti kita semuanya menjadi suka, semangat dan terus-menerus mau membuat sabun natural ya dengan menggunakan bahan aktifnya adalah ekoenzim. Jadi memang benar-benar berbeda ya Ibu-ibu ya teman-teman. Kita membuat sabun, saya sudah lama membuat sabun ya dari tahun 2015 saya sudah membuat sabun ya dan sudah jualan sabun juga, tapi dulu belum pakai ekoenzim, pakai kefir sama pakai zeolit ya. Nah, alhamdulillah 2019 saya kenal zeolit dan mulai dari awal 2020 sudah membuat sabun menggunakan ekoenzim. Ya, maaf tadi saya kenal ekoenzim di 2019 dan di 2020 saya sudah panen ekoenzim dan sudah membuat sabun ekoenzim dan alhamdulillah dengan banyak belajar dan praktek saya bisa mengajarkan kepada teman-teman. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua dan kepada bumi kita tercinta. Untuk sekarang baiklah kita langsung saja ya teman-teman di sini Bu Yenita yang akan mempraktikkan praktek membuat sabun. Nah, sabun ini adalah sabun natural dengan menggunakan bahan alami seperti minyak-minyak yang ada di kita. Jadi tidak perlu memaksakan diri ya untuk mengadakan minyak-minyak yang tidak ada. Tapi nanti kalau teman-teman sudah mahir, itu boleh eksplor ya minyak-minyak yang mahal misalnya. Kalau sekarang Teman-teman, minyak yang umum kita kenal. maaf, yang mendengarkan tolong di-mute aja ya, supaya tidak mengganggu suaranya. Ada bocor suara. Iya. Suaranya Ibu Mimin putus-putus tadi karena ada yang masuk. Oh iya Bu ya. Oh iya. Nah, baik ya. Jadi sabun yang kita buat ini adalah sabun natural dari bahan-bahan alami ya, dari oil-oil yang kita kenal sehari-hari ya. Seperti yang sekarang akan kita praktekkan, kita akan membuat sabun padat dengan menggunakan 3 bahan, yaitu coconut oil atau minyak kelapa, palm oil atau minyak sawit, dan olive oil pomace, yaitu minyak zaitun. Nah, kemudian kita menggunakan air ya, air destilasi atau air demineralisasi seperti mereknya. Kalau di sini tuh merek Cleo sama merek Anidis bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian kita butuh alkali yaitu NaOH untuk menjadikan sabun ini adalah sabun padat. Nah, untuk pelarutnya ya teman-teman bisa menggunakan eh, cairan yang lain. Ya, misalnya seperti jus buah ya seperti yang sudah teman-teman buat. Jus buahnya itu di blender dulu halus, kemudian disaring dan diambil sari air sarinya saja. Kemudian harus dibukukan dulu. Ya, jadi kenapa harus dibukukan? Kan tadi ada pertanyaan di grup ya. Saya bilang nanti saya jawab di uh, Zoom aja gitu. Nah, sembari itu Bu Yeni silahkan Bu ya untuk kita Bu Yeni silahkan dulu untuk membuat larutan lainnya. Ya, larutan lain Ya. ini menggunakan jus Ini yang tadi menggunakan jus jamblang, jus buah duet atau jamblang, itu makanya tidak warnanya ungu. itu enggak frozen ya Bu ya? Ini kebetulan nggak frozen, tapi saya tadi ngeblendernya pakai es batu. Oh iya. Oke Bu, nggak apa-apa pakai air di mineral ya Bu ya. Ya, es batunya sudah pakai air demineral. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nah, jadi sekarang kita mulai ya, teman-teman. Kita mulai untuk melarutkan NaOH. Jadi ingat ya, kita melarutkan NaOH ke dalam air. Silahkan, Bu. Nah, Ya. dimasukkan pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Nah, dimasukkan semuanya, ya. Kemudian nanti diaduk. Nah, jadi nanti ini proses pelarutan NaOH ke dalam pelarutnya ini reaksinya adalah eksoterm. Artinya ketika
ketika mana Bu Yanita? Ketika NaOH tadi terlarut di dalam pelarutnya, maka nanti akan muncul panas pelarutan. Jadi kalau kita pegang ya setelah larut, kalau kita pegang nanti panas ya seperti ini karena itu Ini panas. iya sudah panas. Bu Panasnya Yeni kameranya nggak muncul Bu Yeni. apa? Kamera Loh, Bu Yeni nggak muncul. aduh. Ya, nah ini nanti muncul panas ya. Nah, kalau kita Ya. bekukan tadi, memang dia nanti larutnya agak sulit ya, karena kan kelarutannya dalam air dingin itu kan tidak secepat dalam air suhu kamar ataupun dalam air panas. Ternyata warnanya berubah ya. Ya, nah Warnanya berubah jadi gelap warnanya jadi semua. coklat ya Bu ya. Nah ini ya teman-teman, kenapa warnanya Ya. jadi coklat? Karena di dalam buah itu kan ada vitamin C-nya, kemudian ada zat gulanya gitu ya. Nah kemudian banyak zat-zat yang lain. Nah ini begitu kena NaOH dan menimbulkan panas, ketika NaOH-nya larut dan menimbulkan panas, ya maka itu zat gulanya tadi bisa mengkaramel. Ya kenapa? Karena kita ini sebenarnya pakainya konsentrasinya ini tinggi, teman-teman. Karena apa? Air pelarutnya itu kita bagi dua kan ya. Seharusnya kan jumlah air pelarutnya kan dengan 57 gram NaOH-nya itu kita butuh pelarutnya kan 140 gram. Tapi kita bagi dua. 70 gram kita pakai air untuk melarutkan NaOH, bisa pakai jus sayur, jus buah, ataupun pakai air destilasi. Ya, kemudian sisanya yang 70 gram itu kan kita pakai ekoenzim. Nah, sedangkan yang kita pakai untuk melarutkan NaOH itu adalah setengah dari jumlah pelarut yang seharusnya. Nah, jadi konsentrasinya menjadi tinggi. Ya, kalau kita hitung, ya sekitar 30% yang kita masukkan itu. Nah, makanya dia jadi coklat gitu. Nah, berbeda lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai 140 gramnya pelarut tadi dipakai untuk melarutkan NaOH. Jadi warnanya mungkin nggak secoklat itu jadinya ya. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang tadi teman-teman bilang ini kok jadi coklat gitu ya, jadi coklat iya karena dia karamel. Coklat ya. Ya. Nah, kalau susu dia bisa jadi ini. Kalau susu bisa Coklat ya warnanya. kalau susu jadi kuning gitu ya, bau karena proteinnya itu uh, rusak ya. Cak. Nah, jadi itu kalau dipegang Bu Yanita punya ini, punya Panas. punya punya termometer. Ini 70. Ya, sekitar itu memang Bu paling bisa 70-80 ya. Nah, Tadi 77. iya, sekitar itu Bu Yani sekitar Sekarang sudah 66. ya, 70 ke 80. Wah, internet saya nggak stabil lagi nih. Ini nunggu dingin. Bu Yani bisa direndam nggak Bu biar cepet Bu? Ini internet saya nggak stabil atau gimana ya? Teman-teman, teman-teman sudah bisa mulai ya, dimulai aja teman-teman ininya pembuatan sabunnya. Yang Halo, lainnya juga ikut mulai. ayo ibu-ibu silahkan. Jadi untuk teman-teman semua silahkan dimulai ya. Semuanya sudah ready kan ya, larutan NaOH-nya sudah dingin ya semua ya teman-teman. Masih hangat. Sudah bikin satu malam. Sudah bikin ya. Nah, Dingin, Bu. ya, nah bagi teman-teman yang sudah dingin larutan NaOH-nya, ya, kemudian minyaknya, oilnya sudah dicampur Bu tiga-tiganya? Sudah. Sudah ya. Nah, Sudah, sekarang, Bu. nah, ekoenzimnya sudah ditimbang ibu-ibu 70 gram. Sudah. Nah, sekarang silahkan ibu-ibu langsung masukkan ekoenzimnya ke dalam campuran oilnya dan diaduk sampai homogen.
Ya, Bu ya. Jadi Ibu bisa Ibu melihat bedanya nanti sebelum Ibu aduk dengan setelah Ibu aduk. Ya berbeda, Bu. Jadi kelebihannya ekoenzim ini dia bisa larut dalam oil. Kalau air kan nggak larut ya, nggak nyatu dalam oil. Nah, kalau ekoenzim ini dia bersatu, Bu. Jadi nanti bisa Ibu lihat dia nyampur. Jadi kita nggak bisa lagi membedakan yang mana ekoenzim dan yang mana oilnya. Bukan. Aditif ke minyak. Oh, Berarti kalau yang ini dibiarkan dulu ya. Kalau yang NaOH dengan Ini dibiarkan dulu. Ini kan didiamkan, tidak diapa-apakan dulu, nunggu suhunya turun. Kalau betul. yang NaOH-nya masih hangat, dengan itu minyak dengan ekoenzim ya, Bu. ya Ya, iya yang betul, Bu. dicampur ini minyak dengan ekoenzim dan bubuk aditif. Oh ya. Minyak dengan ekoenzim dicampur dulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau misalnya teman-teman ada menggunakan aditif, ya misalnya bubuk kelor atau bubuk bidara atau bubuk charcoal, ya bubuk kunyit, silahkan digunakan 1 sendok makan. Lalu langsung masukkan ke dalam oil, diaduk sampai rata. Ya, itu Bu Yenita udah di botol dia ngaduknya. Oh, maaf ini Iya, saya kebetulan ada di botol, sudah saya siapin, jadi saya kocok dalam botol. Kalau enggak, nanti baru saya tuang di wadah ini. Iya. Gimana Bu Bu Hena? ini enggak ini dulu ya. Maksudnya ada aturan harus ekoenzim dulu baru minyak sedikit-sedikit atau minyak dulu baru ekoenzim sedikit-sedikit. Enggak, Dicampur enggak. sekaligus aja, Bu. Jadi campuran oilnya langsung dicampur dengan ekoenzim. Ya. Ibu langsung campurnya ke dalam wadah yang Ibu mau buat adonan sabun boleh, Bu. Nah, iya. Ini ditaruh wadah yang adonan sabun, boleh Ya, dicampur sini. langsung saja ke wadah adonan sabun. Ya. Tuang Ini oil ya. semuanya. Tanya Bu, Ya, silahkan Bu. kalau fragrannya tuh di kapan masukkannya Bu? Oh, ke belakang. Fragransinya Oh nanti iya, ya Bu ya, kalau nanti sudah ya, light ya. press, kalau misalnya nanti adonannya sudah light press, baru dicampur. Sekarang kita bareng-bareng aja ya Bu ya. Nah sekarang tahapannya kita adalah baru menyiapkan larutan NaOH dan mencampurkan oil, ekoenzim, dan bubuk-bubukan sebagai aditif kalau yang pakai aditif. Silahkan teman-teman, diaduk dulu. Ini yang campuran minyak dengan ekoenzim dan bubuk aditif. Ini mungkin pakai whisker ini ya, Bu ya, Ya. biar larut ya. Nah, ini saya. Ini 3 oil ya. Ini itu Enggak. adonan itu bisa mengembang ya? Enggak, ya. Apa Bu? Mengembang adonannya? Adonannya nggak mengembang Bu, tapi kalau panas dia bisa meluap gitu. Ini yang lain tuh saya tambah dan jus buah. Bisa bisa mengembang, bisa meluap ya, Bu? Bisa meluap kalau panas Bu. Itu Kalau Bu panas. Yenita, itu wadah yang NaOH tadi dicampur sama air demineral ya, Ya, sama jus buah. sama jus buah. Ya, Berarti kalau yang kita beli yang seperti ini harus masuk kulkas dulu ya. beli apa ya? Ini yang air demineral yang 1 paket itu. Ya, Iya. harus di freezer dulu.
Freezer tujuannya supaya lebih cepat dinginnya, ini kan lama kalau nunggu. Oh, berarti tadi maaf Bu, NaOH plus air mineral sama jus buah lah ya. Loh, Ya, gini, Ibu pakai mineralnya sama jus buah itu kan udah jadi satu dulu, terus ditimbang 70 gram. Ibu sudah bikin jus buah atau belum? Saya nggak buat. Saya pikir yang dipaket aja yang dipakai. Ya, pokoknya jus buah itu sudah termasuk include di dalamnya air mineral dong, 70 gram. ini Bu, gini ya. Jadi sekarang yang perlu disiapkan kalau yang belum membuat larutan NaOH ya Bu. Jadi siapkan 70 gram cairan ya atau air destilasi tadi. Kemudian nanti tuang ke dalam wadah yang tahan panas. Kemudian tambahkan 57 gram NaOH. Kemudian diaduk. Nah, supaya cepat dingin, ibu-ibu rendam wadahnya ya misalnya seperti ini tadi. Ini punya saya. Ya, ini direndam wadahnya ini pakai wadah besar yang berisi air dan es batu supaya cepat dingin. Karena kalau enggak lama juga Bu nunggu turun suhunya. Ya. Betul. Nah, jadi ini saya tadi oilnya. Ya, oilnya ini pakai pengaduk gini aja. Kalau pakai blender sebenarnya cepet banget dia kan. Nah, kemudian ini saya tambahkan ini ekoenzimnya ini sudah diinfus dengan Kigelia. Ya, Kigelia atau sosis Cina ya namanya ya. Nah, ini sudah F2. Jadi ini saya tambahkan 70 gram ya ke dalam oilnya tadi, campuran oil. Ini ya. Lalu aduk. Ini zat aditifnya dimasukin ke minyak ya Bu sama ekoenzim. Iya. Nah, tapi kalau Ibu mau buat, kalau ini kan kita masih dasar ya Bu ya. Kalau nanti Ibu mau buat beda-beda warna, narokkan aditifnya nanti ke adonan setelah light press. Tapi karena kita sekarang masih kelas pemula, ya kita nggak usah dulu pakai warna-warni ya Bu ya. Jadi satu warna aja dulu. Jadi teman-teman bisa kan langsung berbeda. Kalau kita pesan seperti ini semuanya ya Bu, kan tadi 1 sendok. Iya, dimasukkan 1 sendok. Semuanya aja dituangkan. Iya, semuanya. Nah, ini kan langsung berubah ya warnanya tadi minyaknya ini langsung nyatu. Nah, sekarang kemudian ini saya tambahkan aditifnya ya karkol ya, pakai karkol 1 sendok makan. Nah, jadi ini karkolnya saya tambahkan ke campuran oil tadi yang udah ada ekoenzim. Ya. Ternyata memang cukup lama kalau kita dari awal. Memang lebih enak kalau pakai yang sudah beku atau direndam pakai baskom dengan es batu. Benar Bu. Langsung ya. Langsung. Ini kebetulan punya yang untuk apa itu? Yang gel yang untuk pendingin tuh saya coba. Iya. Nah, ini ya saya. Jadi diaduk sampai rata semua ya bubuk-bubukannya tadi. Nah, jadi dia jadi kelihatan lebih kental. Gimana teman-teman? Sudah sampai tahap yang mana? Insyaallah. Apakah Campuran minyak. Campuran minyak sama aditif Campuran sudah selesai, Bu. ekoenzim dan aditif sudah semuanya? Sudah Bu. Ya. Nah, Sudah hangat atau belum suhunya? Sudah dingin, Bu, udah dari tadi malam. ya. Oh ya, kalau sudah dari semalam udah Jadi dingin. teman-teman tinggal pegang aja ya, pegang minyaknya, pegang larutan NaOH-nya. Suhunya sudah sama belum? Karena yang kita harapkan suhunya sama. Karena kalau misalnya enggak,
kalau misalnya nanti NaOH-nya panas, larutan NaOH-nya panas, maka kita tambahkan ke minyak dingin, istilahnya seperti kita mencelupkan lilin meleleh ke dalam air dingin. Apa yang terjadi teman-teman? Berindil. Iya, langsung dia langsung dia memadat ya. Nah, nanti begitu juga dengan proses pembuatan sabun kita ini. Kalau misalkan larutan NaOH-nya panas, langsung kita campur ke dalam oil, nanti langsung dia ngental dan menggerindil. Nah, padahal dia belum bercampur sempurna. Akhirnya apa? Itulah yang kita sebut sebagai part saponification. Jadi, NaOH tadi, larutan NaOH tadi hanya sebagian menyabunkan oil-oil tadi. Nah, karena prosesnya cepat sekali, karena panas, ada yang panas, ada yang dingin. Nah, setelah terjadi proses saponification tadi, oil-oil yang tidak tersabunkan atau tidak tersaponifikasi tadi, Bu, itu akan terperangkap di dalam emulsi. Nah, jadi kalau dia sudah terjadi saponifikasi itu, Bu, kita lihat nanti antara campuran oil tadi ya dengan larutan NaOH tadi, dia membentuk emulsi, Bu. Nah, jadi akhirnya kalau sudah emulsi kan kita nggak bisa membedakan ya, Bu, ya. Yang mana nih larutan NaOH-nya, yang mana nih oilnya. Mengemulsi. Padahal masih ada tuh oil yang belum tersabunkan, belum teremulsi, tapi dia itu terperangkap di emulsi yang sudah terbentuk duluan tadi, Bu. Akhirnya nanti kalau kita sudah molding, udah kita cetak sabun kita tadi, maka nanti kan terbentuk padatan ya, Bu ya. Nah, setelah terbentuk padatan, mulailah nanti si oil tadi keluar memisah dari padatan tadi, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sabun kita yang jadi itu namanya heavy soap. Kalau heavy soap itu berarti ya tinggi konsentrasi lainnya di situ, sehingga itu rentan sekali untuk mengiritasi. Jadi riskan ya, beresiko kalau kita pakai. Jadi makanya tahapannya ya benar-benar harus diperhatikan, yaitu nanti ketika nanti larutan alkalinya sudah dingin, sudah sama suhunya dengan suhu oil, baru dicampurkan. Nah, bagaimana cara mencampurkannya? Campurkanlah sedikit-sedikit ya, ibu-ibu. Tambahkan larutan NaOH tadi ke dalam campuran oil ekoenzim tadi dan aditif. Tambahkan pelan-pelan. Sambil diaduk pelan, bukan kuat ya. Makanya saya bilang gak usah pakai hand blender. Cukup pakai whisker saja seperti ini, nggak perlu pakai hand blender, cukup pakai whisker seperti ini aja. Jadi diaduk pelan aja nanti gitu ya, diaduk pelan, terus nanti sampai dilihat, sambil diamati. Jadi kita ini membuat sabun ini sambil dinikmati ya teman-teman ya prosesnya. Ya kita nikmati prosesnya, kita lihat gitu ya. Jadi sekarang gimana Bu Yeni, sudah ready tuh Bu Yeni? Ini kok masih 40, masih 45. Masih anget. Iya, masih tinggi tuh. Masih 45. Belum turun. Prosesnya Umi. Oh ya, Dek Desi udah masuk ya, ntar ya Dek Desi. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sore teman-teman, semangat ya. Mohon maaf baru bisa bergabung. Ya, Umi langsung aja Desi bacakan pertanyaan ya Umi ya. Jadi di sini ada yang bertanya kalau tidak mencampurkan aditif nggak apa-apa kan Bu? Gitu katanya dari Bu Dea Damai. Silakan ditanggapi Umi. Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu nggak mau pakai aditif juga nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi Itu ya, Bu penambahan Dea Damai. untuk menambahkan aditif itu ada di 2 tempat ya Bu ya. Jadi yang pertama Ibu bisa tambahkan langsung mix ke oil. Ya, dicampur biar merata. Nah, yang kedua, Ibu bisa juga tambahkan ke adonan setelah light trace. Nanti kita lihat bagaimana sih yang dimaksud dengan light trace itu gitu ya. Nah, makanya dari sekarang teman-teman diamati tuh larutan minyaknya, campuran minyaknya seperti apa. Nanti biar kita tahu yang dimaksud dengan light trace itu seperti apa gitu ya.
Lanjut Dek Desi. Ada lagi? Ya, kemudian tadi ada yang terlupakan Umi. Saringan buat nyaring apa ya, Bun? Gitu. Ya, saringan itu ya untuk menyaring larutan NaOH sebelum masuk ke oil, sebelum dicampur ke oil. Ya, jadi tadi ya digunakannya tadi ketika larutan NaOH-nya mau dimasukkan ke dalam adonan ya Umi ya? Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyaring apabila mungkin ada kotoran selain larutan NaOH-nya atau mungkin ada serat-serat dari jus buah atau jus sayur yang masih tertinggal. Iya, Atau betul. bisa juga untuk menyaring barangkali ada NaOH-nya yang belum terlarut sempurna. Jadi supaya benar-benar larutan yang kita masukkan ke oil kita itu adalah benar-benar larutan yang bebas dari padatan NaOH, bebas dari serat-serat, gitu, bebas dari kotoran. Itu tujuannya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada Bu Dini yang baru, saya sudah bikin larutan NaOH semalam, lalu gimana? Nah, larutan NaOH-nya sudah dibuat semalam, berarti tinggal dicampurkan ke adonan ya Umi ya? Iya, tapi Iya, lebih mohon cepat itu, bersabar ya Bu lebih ya. gampang. Mohon bersabar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan larutan NaOH-nya dari tadi malam, tentu saja sudah siap ya digunakan untuk pembuatan sabun ini. Tapi mohon bersabar agar kita nanti bisa bersama-sama. Ini saya kenapa saya campur sekarang tujuannya supaya bisa membuktikan sama teman-teman kalau waktunya untuk menurunkan suhu itu ternyata tidak mudah, cukup makan waktu cukup lama. Ya, Betul Bu betul. Yadita. Karena ini tadi dari 77 ini sampai saya tambahi es batu, rendaman es batu. Iya. Ini masih 33, tinggal sebentar lagi. Ya, tinggal sebentar lagi Bu Yeni. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang lama menurunkan suhu itu. Jadi kalau teman-teman mau buat sabun ke depannya boleh dibuat larutan NaOH-nya malam hari, nggak apa-apa ya. Nanti ditutup aja. Ditutup itu tujuannya adalah supaya mengurangi penguapan. Karena kan sifat cairan itu kan menguap ya. Walaupun nggak ada panas, sifat cairan memang menguap. Jadi nanti kalau nggak ditutup kan uapnya itu keluar. Jadi sebaiknya ditutup. Tutupnya pakai apa? Yang penting nggak pakai aluminium aja dan nggak berkarat. Jadi silakan tutup pakai plastik boleh ya. Ini setelah saya rendam pakai es batu di dalam baskom ini lebih cepat turunnya. Iya Bu Yeni, karena transfer panasnya lebih cepat karena es ya pakai es batu. Kemampuan dia untuk menyerap lebih tinggi ketimbang hanya air pada suhu ruang. Kemudian Umi, kembali lagi ke pertanyaan. Mencampur minyak dan ekoenzim, apakah boleh di botol, Bu, atau harus di wadah? Nah, sebaiknya gimana nih, Umi? Iya, jadi pada dasarnya di botol juga boleh, di wadah juga boleh ya teman-teman. Jadi kalau di botol kan tinggal dikocok aja gitu ya, nggak apa-apa gitu. Di wadah juga boleh. Yang penting kalau tadi ditambahkan oil tadi ditambahkan dengan ekoenzim, ya volumenya masih cukup, itu aja nggak apa-apa, boleh. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya nih dari Bu Nur Halimah. Sebenarnya kurang ini ya pertanyaannya kurang jelas. Penambahan zat aditif dari paket kit semua ya Nah ini kita samakan dulu persepsinya ya Bu ya. Coba Bu Nur Halimah yang mana? Bu Nur Halimah bisa bicara Bu? Bu Nur Halimah? Ada? Iya, Mbak. Iya, Ini jadi Mbak yang dimaksud segini nih, Mbak. Oh, gitu. Itu zat aditifnya apa? Ini kunyit. Kunyit, isinya berapa di situ dituliskan mungkin? 1 sampai 2 sendok makan. Nah, 1 sampai 2 sendok makan. Berarti saya serahkan ke Umi. Umi yang berhak menjawabnya, Umi. Silakan, Nah, jadi Ibu cukup gunakan 1 sendok makan aja ya, Bu. Iya. Karena kita kan ini Ya, kan terima kasih, total oil kita kan 400 gram ya, Dek Desi.
Iya betul. Atau 1 sendok teh juga nggak apa-apa ya Umi ya. Biar agak Boleh. hemat gitu misalnya. Ya, Karena kan nggak apa? sampai 500 Ya, mili gitu. ya 1 masih. sendok teh boleh. Ya. Ini sudah turun suhunya, sudah siap saya taruh ke minyak ya. Jadi berapa waktunya Bu Yeni untuk menurunkan suhu tadi dari suhu berapa tadi 77 ya Bu Yeni ya? Kita memulai sampai sekarang nih mungkin ada 10-15 menit ya. Ya, itu 10 sampai 15 menit. Bu Yanita tadi pakai batu es atau air dingin atau gimana Bu? Atau air suhunya normal? Pakai air dingin. Jadi saya jus blender duet atau jamblang itu dengan menggunakan es batu sama tambahan air demineral sedikit. Es batunya sih sudah pakai demineral juga. iya. Oh gitu. Tapi kan Iya, iya, iya. suhunya ya itu tadi naik dulu ya Bu ya. Jadi dari sekitar 77 turun. Tapi termasuk airnya tadi dingin, cuman ya tetap ternyata lama juga Iya untuk Bu ya. menurunkan suhu. Benar Bu, seperti itu ya. Betul, betul. Nah, jadi butuh waktu 10 menit sampai 15 menit ya Bu menurunkan sampai suhu Ya. kamar. Sudah dibantu dengan air es ya Bu ya, es batu Itu sudah ya. dibantu air Sekarang es. ini belakangan cepat sekali waktu saya rendam pakai es baskom sama es batu nih turunnya lebih cepat. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi Jadi kalau pakai air demineral dengan suhu ruang pasti lebih dari 15 menit ya Umi ya. iya, iya jelas. Menurunkannya ya. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana teman-teman? Sudah di Ini ya, saya tuang Bu Yeni untuk tunggu, Bu jusnya. Yeni tunggu. Tunggu Bu. Oh ya, Tunggu Bu kita Yeni, sebentar Bu. Bu Yeni, Iya, iya itu tadi Bu Hendrik. NaOH-nya jadinya suhunya berapa ini terakhir? sekarang ini 23 malah. 23 ya? 23. Kalau oilnya berapa Bu? Yang oilnya 25. Oilnya Oh, 25. Ibu ruangannya ber-AC ya bikinnya? Oh iya, Oh iya, berarti sama kayak saya di lab. Saya di lab juga begitu. Suhu ruangannya Faktor tuh yang hampir tersembunyi. Nah, Umi, mohon maaf Umi, Desi motong. Sebenarnya suhu yang paling ideal atau suhu yang minimal suhu berapa kita bisa mencemplungkan atau memasukkan larutan alkali tadi sih Umi. Sebenarnya Umi, minimal suhunya di suhu berapa Umi? kalau dibilang minimal dia dekat dengan suhu oil aja ya, Dek ya. Kalau tadi kan Bu Kalau Yeni 30 dengan 25 apa kan udah sudah cukup oke. dekat Umi? Ya beda-beda. Kalau 30? Nggak apa-apa. Kalau kita suhu kamar 30 nggak apa-apa. Jadi beda-bedanya itu jangan sampai 10 derajat lah perbedaan kedua yang mau dicampur itu gitu. Oh gitu. Ya, kalau Jadi masih perbedaannya jangan lebih dari 10 derajat ya. 5 derajat lah kita usahakan seperti itu ya. Oh, baik. Jangan Jadi yang sudah 30 derajat silahkan dimasukkan boleh ke dalam minyak ya. ya. Jadi Ini sudah bisa saya masukkan ya Umi? ya Bu. Nah, ini saya juga masukkan ini sama. Ini. Ya, Mbak Novi, jadi sudah cukup menjawab ya Mbak Novi ya. Suhunya sudah 30 derajat larutan alkalinya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam adonan minyak sekarang. Iya, baik. Jadi Silakan. ini saya harusnya memberikan contoh harus pakai sarung tangan. Ini karena di larutan NaOH-nya kan sudah dari tadi ya, tadi pakai sarung tangan. Iya. Terus sekarang karena ini, nah tapi nggak apa-apa, ini saya pakai sarung tangan karena harus memberikan contoh. Ya, baik. Sambil nunggu Umi pakai sarung tangan nih, ada pertanyaan. Adonan minyak jika ditambahkan ke larutan NaOH, kebalik Bu, NaOH-nya yang dimasukkan ke dalam minyak. Itu dulu. Mana tadi ya? Iya, jadi larutan NaOH-nya masuk ke dalam minyak pakai saringan ya Bu ya, seperti Umi Mimin tadi bilang. Ya. Kemudian pertanyaan, apakah adonan nanti mengembang supaya bisa disiapkan wadahnya? Adonan kita nggak mengembang ya Umi ya? Ini saya bertakut Adonan tidak kita mengembang sama sekali. Ya, Bukan Iya. kue. ya. Adonan bisa mengembang kalau kita pakainya proses panas ya teman-teman. betul, pakai Kalau hot misalnya proses ya Umi. panas, dia tuh bisa melebihi Iya. titik-titiknya gitu. Jadi nanti Tapi dia mungkin lebih bisa lebih volcano. tepatnya
bukan mengembang tapi meluap ya Umi. Meluap ya. Bisa Iya, ditambah lah ya. iya. Meluap dia. Kemudian untuk Ibu Mitra, di dalam paket ada bubuk cinnamon dan kopi. Apakah dua-duanya dicampurkan ke minyak? Kalau Ibu belinya sama saya, itu di dalam paket itu yang berupa bubuk itu cuma cinnamon loh, Bu. Kopi itu fragrance-nya, pewanginya, dan dua-duanya pilihan. Apakah dua-duanya dicampurkan ke minyak? Nah, Umi bantu menjelaskan ya Umi ya. Apa itu? Momen-momen ya. Ada 2 bubuknya. Bukan Umi. Jadi satu yang bubuk itu cuma cinnamon. Kopi itu kan fragrance. Oh iya. Fragrance, Jadi iya. seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya, Ibu bisa mix langsung aditif bubuknya ke dalam oil. Kemudian nanti fragrance oil kopinya Ibu tambahkan saat adonnya sudah light rest Bu. Jangan sekarang Ibu tambahkan, karena kalau sekarang Ibu tambahkan percuma, dia juga nanti akan menguap karena masih kena panas. Dan nanti adonan bisa cepet trace-nya gitu, padahal nanti belum teraduk sempurna. Ya Bu ya. Iya. Baik ya, Jadi jadi maksudnya fragrance tuh belum dimasukkan, nunggu ininya. Iya, nanti kalau Gitu. sudah siap cetak ya, kalau sudah siap Ini masuk ke masih dalam terlalu adonan, encer. baru dimasukkan Ini kan ke sudah dalam lagi, adonan. Bu, ya. jadi ini ya, saya sudah. Lagi. Mari teman-teman kita bareng-bareng ya. Karena sudah sama suhunya antara larutan NaOH dengan campuran oil, ekoenzim dan aditifnya, maka sudah bisa ditambahkan ya. Mari teman-teman, bismillah kita campur. Teman-teman lihat ya, dilihat dulu gimana nih bentuk ininya tadi ya. Teksturnya kalau masih campuran oil dengan ekoenzim dan aditif. Nah, terus teman-teman lihat gimana tampilannya, teksturnya dari larutan NaOH yang digunakan. Ya, lalu ditambahkan ya pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, pelan-pelan. Itu nggak disaring ya, Bu? Oh iya, Disaring, Bu. oh iya, ini saya suka lupa kalau udah bikin kalau zoom gini karena kan nggak ada yang megang nih. Ini saya kalau saya buat gini kelihatan nggak ya kalau di bawah gini? Kan saya angkat ini tadi harus. Ini kelihatan nggak kalau di sini adonannya? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan Umi. Ini harusnya nggak Saringannya turun. saya tempelin ya. Ini Kurang saringannya kelihatan. ya. Kelihatan. Udah ya. Kelihatan. Nah, sekarang kita saring ya, teman-teman. Nah, pelan-pelan aja. Nih. Disaring. Ini jernih banget ini, nggak ada endapannya. Nggak ada kotoran ya Umi ya. Nggak ada. Nah, terus Oke, sambil diperhatikan. aduk pelan ya, teman-teman. Ngaduknya Ya. santai aja. Nanti sambil dirasa-rasa apa yang terjadi dengan dirinya gitu kan. Nih, santai aja. Sedikit demi sedikit atau semuanya, Ibu? Ini tadi sebenarnya lebih bagus kalau sedikit, tapi saya nggak ada yang megang, Bu. Karena ini harus saya angkat videonya ini, kalau nggak kelihatan. Kalau Ibu di meja kan bisa sedikit-sedikit ya, kalau saya kan nggak bisa, Bu. Kalau saya taruh di meja tadi nggak kelihatan. Iya, jadi sedikit-sedikit teman-teman, sedikit sambil diaduk, tuang lagi sambil diaduk, tuang lagi sambil diaduk, seperti itu yang lebih baik ya Umi ya. Ya, tujuannya apa? Supaya dia tercampur sempurna dulu. Kita belum berharap dia untuk terjadi saponifikasi atau penyabunan. Yang kita harapkan dia adalah bercampur dulu. Ya. Kan proses ini hidrolisis ya, Ibu ya. Jadi asam lemak yang ada di oil ini dihidrolisis oleh larutan NaOH ini. Nanti dia membentuk emulsi. Nah, kalau sudah kita lihat dia bercampur sempurna, barulah teman-teman boleh aduk dia. Nah, dikebut boleh. Ya santai aja sih, maksudnya kebut juga kiri kanan gitu. Ya balas-balas aja ininya. Nah, nanti kan udah kerasa ya, kita kan ngerasakan ya, agak-agak berat dikit gitu ya. Berat dan suhunya naik ya, Bu ya? Iya, suhunya naik benar. Karena
ini kan reaksinya kan saponifikasi ya. Jadi begitu tadi kita tambahkan larutan NaOH ke dalam oil, dia pertama suhunya nggak belum naik itu Bu, masih biasa, masih suhu kamar. Tapi nanti lama-lama suhunya akan naik perlahan. Anget Oh, lagi. naik. Nah, Anget ini. naik. Anget Dan lagi jadi 45 derajat ya. ya, jadi kalau yang punya termometer bisa diukur ya. Terus sudah mengental. Nah, coba. Ini sudah agak berat nih. Jadi nanti teman-teman gini. Nah, kan punya ini ya, tuang gini coba teman-teman. Miringkan gini, ini. Nah, miringkan terus balikkan dia. Nah, ada sisa kan dia? Ada nempel ya? Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Ah, kelihatan kan? Nah, ini namanya sudah light trace teman-teman. Ya. Nah, Ini. kalau sudah light trace seperti ini, ya, teman-teman kalau yang punya yang tadi punya punya fragrance sudah bisa ditambahkan di situ. Bisa ditambahkan. Ya. Fragrance-nya berapa banyak, Bu? Fragrance-nya itu 3% dari jumlah oil, berarti 3 kali 4, 12 gram ya Dek Desi? Ya betul Umi. 12 gram ya. Ya. Nah, Maksimal 12 gram ya teman-teman. Itu batas maksimalnya. 12 gram. Nah, jadi kalau yang nggak pakai fragrance, kalau sudah light trace seperti ini ya teman-teman, kita aduk juga boleh loh. Kita diamkan aja. Kita diamkan, nanti dia mengental sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, oh, biarkan aja. Berapa menit? Ya, dilihat aja. Bisa 5 menit dibiarkan, atau bisa sampai 10 menit dibiarkan aja. Nah, nanti ketika sudah kita biarkan begitu, mau ditutup boleh, nggak ditutup nggak apa-apa. Kalau teman-teman tungguin, nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Nah, sambil dipegang-pegang aja ininya. Enak kan megangnya anget ya? Ya, anget. Makin anget ya. Makin anget, Nah makin ini Umi, ada yang darurat Pak Hendrik Marco sudah memasukkan fragrance-nya juga dari awal, itu gimana jadinya Umi? Pertolongan yang bisa dilakukan Umi? Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Bapak aduk aja pelan-pelan, sabar-sabar aja sampai nanti dia mengental. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, dilanjutkan ya Pak Hendrik ya. Nanti kan tinggal dilihat hasilnya, karena kan kita kalau nggak kita praktek kan nggak tahu ya. Nah, Betul. kalau secara teoritis kan jangan ditaruh di awal, karena nanti dia cepat sekali mengentalnya dan dia juga menguap gitu ya, karena kan ya betul, panas gitu ya. Dia volatil, jadi sensitif terhadap panas gitu. Sebenarnya Umi, Desi sudah pilihkan itu fragrance-nya itu yang slow trace, artinya dia kan nggak membuat adonan itu jadi trace-nya itu pengaruhnya sedikit, tapi mudah-mudahan nanti nggak berpengaruh banyak ya Umi ya dengan begitu ya. Ya. Jadi ini saya biarkan aja, nggak usah ngaduk-ngaduk, terus saya ngaduk-ngaduk terus, biarin aja lah gitu. Itulah enaknya kalau pakai enzim. Begitu dituang fragrance dia lebih cepat kentalnya. Bu Yeni udah tuang fragrance? Dia barusan. Oh, udah tuang. Pak Hendri gimana hasilnya Pak Hendri? Coba ditunjukin Pak. Ini saya pilih. Masih encer ya Pak? Sudah kental Bu. Oh, udah kental itu ya? Sudah Bu. Udah dibiarkan dulu ya Pak ya. Itu belum trace ya Pak, masih light trace tapi didiamkan aja dulu. Oh. Ini masih nunggu dingin Bu. Oh, Bapak belum campur. Belum. Masih nyampur minyak Bu sama kopi sama ekoenzim. Oh iya ya. Oh gitu. Oh iya. Sambil nunggu ini Bu. Oh iya. Larutan NaOH-nya ya Pak? Iya Bu. Larutannya sudah suhu berapa Pak Hendrik? Suhunya masih ini Bu, 30. Oh 30. Udah bisa kok Pak. Udah bisa Pak, masukin Pak. Udah bisa Pak kalau 30. 30 boleh Bu. Ya, kan kalau Bapak pegang nggak terlalu beda kan dengan minyak Bapak panasnya kan paling anget ya Pak ya? Iya Bu. Ya, silakan Pak. Disaring ya Pak. Ya Bu, ini Bu. Ini saringannya Bu. Ya, sambil Bapak amati. Nah, ini kan berbeda dengan kita nih ya. Nah, ini Bu Yeni udah kental? Nih. Udah kental ya? Nah,
Ya, coba kalau dituang gini dia udah tumpah nggak Bu Yeni? Maksudnya bisa ini nggak? Karena kalau terlalu kental dituang ke adonan pun nanti ke ininya cetakan, ini ya. Udah ya? Oh ya, Bu Yeni silakan. Ya, untuk Bu Sri Astuti, silakan Bu, sudah raise hand, sudah angkat tangan nih. Silakan buka mic-nya. Apa pertanyaannya? Dari depan lu ya? Mana? Nih. Ini Sebentar ya, sementara saya bisukan semua biar suaranya nggak bocor. Silakan Umi, dibunyikan Umi mic-nya. Juga Bu Yenita. Bisa Umi? Bisa. Ya. Ya, Bu Yenita mana ya? Ya, ada pertanyaan? Sebentar, saya buka Bu mic-nya Yenita, dulu. Bu Yenita Yes. itu ya lagi mencetak ya. Coba kita yang lain di remove dulu pinnya ya. Kita mau lihat Bu Yenita dulu ya. Oke, sebentar Bu Sri Astuti ya. Kita lihat Bu Yenita mencetak dulu. Ya. Setelah ini silakan pertanyaannya. Bu Yeni kok kameranya kabur ya di saya? Ya. Nah, Bu Yenita udah saya hidupin. Silakan dibunyikan mikrofonnya Bu Yenita. Sudah saya buka. Ya. Oke. Dituang lagi, Bu. Ya, ini ya. Perhatikan ya teman-teman kekentalannya ya, konsistensinya. Ya. Silakan Bu Yeni. Kok kameranya hilang ya? Kok hilang kameranya ya? Iya. Hilang. Saat nuangnya kok tadi kayaknya kabur gitu. Coba Ibu tuang lagi, Bu. Nah. Jadi ketika teman-teman menuang ke cetakan, itu adonannya sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya, biar nggak terlalu. Ini sudah terlalu kental gimana ya, Bun? Diaduk aja, Bu. Diaduk sambil langsung tuang ke cetakan. Dan kalau misalnya sudah kental gitu, Bu, sebaiknya pakai cetakan, nggak usah jangan yang kecil-kecil gitu. Yang satu cetakan aja, langsung kali semua gitu, Bu. Misalnya ada kotak. Boleh pakai sendok ya, Bu ya? Boleh. Silakan Bu. Ini yang kedua ya. Ini kapan ya? Nah, itu saya coba ya ini ya. Silakan Bu Yeni, tuang. Nah, itu kan jadi masih cantik ya teksturnya ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Umi, maaf, fragrannya kapan ya? Fragrannya sebelum dimasukkan ke cetakan tadi. Kenapa? Bu Yenita pakai fragrance? Pakai. Udah ditaruh tadi kan light trace tadi Bu Yenita udah taruh deh. Udah. Kalau light trace. Ya, teman-teman ini cetakan saya ya, cetakan kelinci. Nah, saya juga sudah trace ini punya saya. Nih, sudah kan saya biarkan tadi ya, sudah kental. Nih, saya aduk lagi biar bisa dituang. Oh, maaf, ini kalau sudah tadi semua tercampur, terus fragrannya dimasukin. Iya, fragrance-nya dimasukin kalau sudah light trace ya. Light trace tadi seperti yang kita lihat tadi sudah agak kental sedikit. Jadi kalau kita tuang dia kayak gini udah nempel bekasnya. Nah, kalau ini kan bekasnya sudah lebih tebal lagi yang nempel ya dibanding yang tadi light trace ya. Nah, ini saya sudah trace, saya tuang ya ke cetakan teman-teman. Nih, cetakan saya. Mana ya kok? Ini ya teman-teman. Ya, buat teman-teman tuh yang sudah kental adonannya, yuk silakan masukkan ke cetakan. Tapi kalau ketika kental, fragrance-nya belum dimasukkan, yuk masukkan. Jadi ketika kental, kemudian masukkan fragrance, baru diaduk-aduk. Sebentar ya Umi ya, diaduknya ya. Itu cetakan Bang, taruh sini cetakan. Bu, mau tanya, fragrance-nya dimasukkan semuanya ya Bu ya? Yang paket kalau dari Bu paketan, Desi? iya. Oh, dari Bu Yanita gimana Bu Yanita? Paketnya dimasukkan semua. Semua, ya. Nah ini ya, saya mau tuang ya ke cetakan ya. Gimana biar kelihatan ini? Ini kelihatan nggak teman-teman? Saya ikut senang Bu Fransisa, katanya sudah sukses nih sepertinya, hore. Iya, lihat teman-teman ini konsistensi punya saya ya. Nih, kental kan?
Tapi masih bisa Nah, mengalir walaupun kental. kental tapi masih bisa dituang ya Umi ya. Iya, masih bisa dituang. Nah, kalau misalkan udah nggak bisa dituang, teman-teman jangan pakai cetakan yang kecil gini. Pakai cetakan yang langsung gede aja, yang satu cetakan. Kayaknya ini harus Nih kan. Sudah kayak dodol punya saya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tenang aja. Ibu aduk aja. Terus langsung taruh ke cetakan ya, Bu. Ibu pakai fragrance ya, Bu? Iya. Nggak apa-apa, Bu. Tenang aja, Bu. Nggak ada yang gagal ya, Bu. Asalkan Ibu tambahkan semua apa yang sudah di dalam resep. Ada yang gagal bikin sabun, Bu. Asal nggak salah gitu. Kalau nggak salah takaran ya Umi ya. Ya, asal nggak salah takaran ya, Bu. Ini teman-teman gimana mau nunjukin ini? Nggak bisa. Susah ya Umi. Masya Allah. Ini udah saya tuang. Nah, terus teman-teman dihentak-hentakkan ya cetakannya supaya semua bagian cetakannya itu bisa terpenuhi. Ini Bu Hena masih ada pertanyaan kah? Bu Hena? enggak, Mbak. Lagi Oke, ini alhamdulillah baik. udah kayak dodol. Apa, Bu? Kalau udah kayak dodol mungkin bisa pakai ini ya, solet ya, bisa pakai Ya. spatula aja ya. Digerus-gerus, Bu. Nggak apa-apa. Itu fragrance jadinya kayak dodol juga nih. Ya nggak apa-apa, Bu. Iya. Nggak apa-apa. Nah, itulah biar tahu ya, Bu, pengaruh dari biar di situ kan kelihatan, Bu, pengaruh dari fragrance itu bahwa dia betul-betul dapat mempercepat terjadinya proses saponifikasi. Kadang-kadang kitanya nggak bisa mengimbangi, Bu. Betul, betul. Jadi santai aja nggak apa-apa, Bu. Nggak ada yang gagal ya, Bu ya. Asalkan semua sudah sesuai dengan hitungan bahan. Betul, betul. Ya. Jadi lain kali ini ya Bu ya, idealnya ketika kita mencampurkan ke cetakan itu kekentalannya seperti apa Bu? Kental manis, susu kental manis, Bu. Oh. Kalau masih ini Bu, masih encer, Jangan dulu, Bu. Jangan dulu, diamkan aja, Bu. oh diamkan dulu. Diamkan aja dulu, nanti dia makin kental, Bu. Sambil Ibu pegang-pegang, disayang-sayang, Ibu bisa merasakan kenaikan suhunya, Bu. Disentuh pakai tangan nggak apa-apa Bu, aman. Luarnya, Bu. Luarnya. Ada luarnya, jangan adonannya. Bu, emang kondisinya anget ya? Ya. Dia makin panas. Kalau udah dia selesai bereaksi nggak nambah lagi, suhunya nggak nambah, Bu. Jadi memang panas itu merupakan reaksi saponifikasi Ya, itu sendiri ya Umi ya. Indikator kalau dia itu sedang melakukan reaksi saponifikasi, Bu. Jadi kalau nggak panas, iya kalau nggak panas malah kita heran Bu. Ya, panas-panas ya gitu. tidak terjadi. Jadi ya jadi sabun. Malu karena newbie jadi tenang, Bu. Kalau sudah praktek Ibu bakal tahu. Ya. Makanya saya bilang harus dinikmati prosesnya. Iya, betul. Nanti Ibu sakau nanti, Bu. Kalau sudah bikin jadi sakau nanti. Apalagi kalau ngelihat nanti hasil teman-teman warna-warni kan. Wah, cantik itu. Sama Bu admin kita, sama Bu admin tersayang nanti di spill nanti yang cantik-cantik. Nah, mulai manas nanti kita kan. Ini baru mencoba yang kita beli tempat Bu Desiana ya, Bu. Iya, betul. Nanti Bu harus beli sendiri bahannya, Bu. Iya. Ini untuk pertama aja adminnya boleh jual. Kalau nggak nanti, kalau seterusnya adminnya nggak mau jual lagi, Bu, sama Ibu nanti. Ya. Dari Bu Dea, Umi dari Bu Dea Damai, Bun, kalau wadah bikin sabunnya sekalian jadi cetakan boleh Bu. Kebetulan memang pakai tin wall juga nyetaknya sama saat bikin adonan gitu, Umi. Oh, ya nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu mau seperti itu nggak apa-apa. Boleh kok, nggak apa-apa. Nanti memang agak-agak sulit ya Bu untuk melepasnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, terserah, itu kan pilihan ya Bu ya. Nanti Bu potong-potong kan. Laptop saya kena adonan. Memang teman-teman kalau pakai tin wall itu biasanya dialasi dulu pakai kertas nasi, jadi lebih mudah untuk mengeluarkannya. Kalau saya begitu. Kalau pada saat pencampuran NaOH dengan yang cairan minyak itu apa
ngocoknya berapa lama ya? Maksudnya sampai seperti apa gitu tadi? Gini Bu, jadi tadi kan Ibu eh kocok dulu seperti yang saya bilang tadi. Nih, dikocok setelah dicampur larutan NaOH dengan oil. Pelan-pelan aja Bu, gini. Pelan Ibu aduk gini. Nah, sampai kapan? Sampai nanti Ibu lihat sudah terjadi perubahan, Bu. Perubahan itu dia mulai agak berat sedikit. Kalau sudah begitu, Ibu aduklah pakai tenaga. Bukan pakai tenaga juga sih ya, Bu ya. Pokoknya Ibu boleh mempercepat adukannya. Kalau tadi Ibu lambat-lambat, terus kan Ibu bisa mempercepat adukannya. Gimana teman-teman? Masih ada yang terkendala? Encer. Masih Masih encer? encer, ya. Ibu siapa ini yang masih encer adonannya? Bu Titi. Ibu Titi, ayo Bu, Ibu saya pin nih, lihat ya. Tapi udah agak berat sedikit sih. Coba bisa diangkat adonannya nggak Bu? Diangkat terus di ini. Nah, di itunya Bu, di apa spatulanya atau pengaduknya itu di ke atasin gitu biar bisa tahu jatuhnya seperti apa adonannya kayak Umi tadi. Coba belum kelihatan di kamera Bu? Ini. Kelihatan? Enggak. Oh, enggak, Atau belum. gini aja Bu, gini aja Bu. Wadahnya Ibu miringin Bu. Wadahnya Ibu miringin kayak gini. Nah, kalau Ibu lihat nih bekasnya saya ini kan nempel gini ya Bu ya. Ini udah tres tadi dia kan. Coba balikkan lagi Bu, balikkan biasa. Nah, itu sudah light trace. Pak Tarjo kok piye to, Pak? Itu sudah light trace Bu. Itu namanya light trace. Karena kan sudah menempel ya Bu ya. Udah menempel dindingnya. Wadah namanya light trace. Kan? Kalau Ibu mau tambah fragrance, tambahkanlah sekarang. Nanti Bapak nama tulisannya tasakuran mau? Udah ngasih lagi mau? Ibu suaranya? Udah disimatin mic-nya Umi. Oh iya iya. Ya, teman-teman harap kontrol mic-nya ya. Kalau misalnya nggak berbicara, tolong ditutup mic-nya. Karena tadi saya tutup, oh, iya, ternyata ribut pada ngaduk-ngaduk ya. Iya. Nah, ini berarti udah bisa dicetak ya? Belum Bu. Ibu udah tambah fragrance belum? Udah, ada kopi. Kopinya udah masuk ya? Terus saya freezer. Biarkan, diamkan aja Bu, gak usah Bu aduk dulu. Nanti tunggu sampai dia menjadi kental. Itu kan masih light trace ya Bu ya, yang saya bilang tadi. Nanti kalau Ibu biarkan, dia nanti sambil Ibu lihat-lihat gitu. Nanti dia makin kental. Sambil Ibu pegang-pegang gini ininya. Suhunya makin naik enggak? Suhunya makin naik enggak? Gitu, makin panas enggak? Gitu. Ya. Iya. Kira-kira kalau Ibu pegang ininya masih masih panas kan? Iya. Biarkan aja dulu ya Bu ya, biarkan aja dulu dia. Nanti kalau udah Ibu biarkan, Ibu gini lagi coba Bu. Kalau kan Ibu bisa lihat ya kekentalannya Bu. Sekarang dengan nanti Ibu balik gini lagi, Ibu gini lagi, tuang gini lagi Bu. Nah, kalau Ibu balikkan kayak gini, harusnya nanti yang tinggal di dinding ini lebih kental dari yang tadi Bu. Lebih tebal maksud saya. Iya. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Apakah sudah pada nyata? Pak Hendri gimana Pak Hendri tadi? Pak Hendri sudah gimana? Bu. Sudah naik cetak. Mana sudah naik cetak? Sudah masuk cetakan? Sudah dihentak-hentakan cetakannya Udah, Pak? Bu. Ya. Oh ya, teman-teman. Cetakannya Udah diselimutin Bu. Supaya mengisi. Oh ya, good. Sudah saya selimutin Bu. Oh ya, bagus Pak. Kalau ya tujuan kita selimutin itu supaya nanti bisa terjadi, supaya nanti panas yang kan ini adonan kita yang dicetakkan itu kan terus melakukan reaksi saponifikasi ya teman-teman. Ya, dan itu kalau kita pegang itu tetap panas dia tuh. Betul. Selama kalau nggak kita tutup selama setengah jam itu dia panas, terus nanti dia berkurang dingin. Tapi kalau misalkan teman-teman selimutin rapat sampai besok pagi pun dibuka masih diangkat. Apa? Ya karena ketika proses saponifikasi berlangsung, itu dia tuh reaksinya eksoterm melepaskan panas. Nah, kalau panasnya itu kita isolasi dengan cara kita selimuti, maka panasnya itu akan bisa rilis ke lingkungan. Jadi panas yang dihasilkan tadi itu dipakai untuk memanaskan dirinya sendiri, sehingga nanti adonannya menjadi matang dan itu yang dikatakan sebagai
fase jelly. Jadi, kalau kita lihat nanti adonan kita itu bisa ada yang seperti bukan transparansi dia ya, tapi ada kelihatan matang, ada bedanya gitu kayak membentuk apa ya nanti beda lah gitu ya, ada beda warna. Agak lebih bening ya Umi ya, agak lebih bening gitu ya. Dan glowing gitu ya, glowing. Dan keuntungannya kalau kita selimuti, sabun kita juga nanti akan terhindar dari terbentuknya soda as. Ya, soda as itu adalah lapisan putih di permukaan sabun. Nah, kenapa itu ada? Ya, karena nggak terselimuti. Karena tadi kan belum habis semua ya. Ketika dia sudah trace tadi kan bukan berarti sudah semua NaOH tadi habis dikonsumsi oleh si oil membentuk sabun, tapi belum semua. Jadi masih ada situ sisa alkali. Nah, karena adonan tadi berkontak langsung dengan udara, maka sisa alkali tadi itu akan bereaksi dengan CO2 yang ada di udara membentuk soda as. Nah, itu ya sebenarnya jaminan kualitas untuk keamanan juga ya, karena walau bagaimanapun dengan sisa alkali tadi bereaksi dengan CO2 yang dari udara membuat tidak ada sisa alkali nanti di sabun kita tadi. Tapi yang di permukaan ya teman-teman, kalau kita salah dalam berhitung NaOH-nya misalnya kelebihan, ya maka NaOH yang terperangkap di dalam badan si adonan tadi, ya dia tidak akan kontak dengan udara kan. Jadi dia tetap sebagai alkali. Nah itu yang berbahaya. Tapi kalau yang di permukaan, ya insya Allah ketika dia bertemu dengan udara, maka akan bereaksi dengan CO2. Nah itu namanya soda as. Jadi kalau kita lihat permukaannya putih. Nah kalau sabun saya ada beberapa yang seperti itu gitu. Karena saya jarang saya selimuti. Karena ribet ya. Kecuali kalau misalkan saya membuatnya itu dalam satu cetakan yang besar, itu saya selimuti. Tapi kalau yang cetakan seperti ini di belakang saya ini, itu jarang saya selimuti. Tapi ya tidak juga terlalu muncul soda as ya. Tapi sebenarnya Umi, soda ash ini tidak mengurangi fungsinya ya Umi ya? Tidak. Hanya nggak enak dilihat aja gitu ya Umi ya? Iya, tidak. Jadi kalau dari sisi kualitas sih nggak masalah, cuman dari sisi estetikanya aja kan ya kurang cantik. Iya, betul. Bu, diselimuti dengan apa ya Bu? Dengan kain tebal Bu. Kayak kita bikin tape Bu, kayak kita bikin tape. Gitu. Tapi kan masih basah Bu. Makanya Bu caranya cetakan ibu itu, ibu taruh di wadah yang keras, yang lebih tinggi permukaannya daripada permukaan cetakan, supaya bisa ibu tutup, tapi nggak kena adonan sabunnya. Ini Bu ya. Itu Bu. Nah, bisa seperti itu. Ya, Ibu siapa tadi? Saya nggak ngeliat. Saya pin. Ibu siapa Bu yang sudah diselimutin? Saya Bu, pakai anduk ini. Iya, Ibu siapa Bu? Ibu Nur dari Tegal. Ibu Nur dari Tegal. Iya, saya ini kurang bisa juga ini menunjukkan itu yang mana ini. Umi bertanya, boleh Umi? Iya, silakan Pak. Umi, ini kan saya beli bahannya dari Bu Desi. Ya. Nanti kalau nggak boleh beli dari Bu Desi, saya bisa nyari di mana ya Umi? Seperti fragrance sama kopi sama ini segala macam. Kalau nggak boleh beli dari Bu Desi lagi bahan untuk prakteknya. Ya gini Pak sebenarnya ya. Kenapa kita bilang nggak boleh beli di Bu Desi itu sebenarnya kan kalau Bapak beli sendiri itu kan sebenarnya jauh lebih murah ya Pak ya. Betul. Nah, kalau yang namanya kit kan Bu Desi nggak mungkin beli sedikit-sedikit kan. Pasti belinya kan beli banyak gitu kan. Mempersiapkan segalanya juga. Nah kalau Bapak udah mau bikin terus, itu sebaiknya Bapak beli aja semua Pak. Semuanya itu ada di online kan di Telegram sudah ada saya kasih Pak linknya. Oh iya di Java Shop ya kan, di Java Shop ada, terus banyak Pak itunya. Oh, tapi masih boleh nggak ke Bu Desi kalau beli Umi? Soalnya kan saya kalau apa? Iya Pak Hendri, kurang lebih sudah ditangkap pertanyaannya ya. Nanti insya Allah Desi jawab. Nanti insya Allah saya bantu kasih linknya. Nah, kalau misalnya Bapak masih ada kesulitan, nanti insya Allah saya bantu Pak, gitu aja. Jadi bukan nggak boleh terus dilarang gitu, bukan gitu ya Pak ya. Tapi Umi Mimin memberikan saran,
Kalau Bapak mau bikin terus, pasti bikinnya butuhnya banyak. Jadi lebih baik langsung beli ke supplier yang memang jualnya banyak gitu. Ya, Tapi Pak. masih boleh ke saya kok, Pak. Lucu Pak Henry nih ya. Baik, Umi balik lagi ke pertanyaannya Umi ya. Oke ya. Jadi ada Bu Ayun ini tanya, Umi, fragrance ada yang jual nggak ya yang alami? Nah, ini fragrance tapi alami. Gimana tuh Umi? Jadi, fragrance alami itu namanya essential oil ya Bu ya. Belilah yang essential oil. Memang harganya pasti kan jauh berbeda dengan yang fragrance oil. Dan kalau fragrance oil ini Bu, dengan sedikit Ibu pakai dalam sabun, dia tercium gitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu pakai essential oil itu nggak begitu muncul harumnya Bu. Tapi manfaatnya tetap bisa Ibu dapatkan dari essential oil tersebut di sabun tersebut. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah labelnya fragrance oil itu kita beli itu biasanya bukan yang alami. Yang alami adalah essential oil. Tapi kalau kita mau dapet wangi-wangi dari yang alami, mungkin bisa diupayakan dari herbal ya Umi ya. Ya, karena kita bicara natural ya. Karena kalau yang saya apa ya? Yang saya ikuti yang disebut sebagai sabun natural ini adalah sabun yang tanpa pewangi sintetis, tanpa pewarna sintetis. Jadi kita masih bisa membuat sabun kita wangi yaitu dengan cara menambahkan essential oil dan kita masih bisa membuat sabun kita warna-warni dengan menambahkan warna alami. Ya, betul. Sebentar, ada yang kebuka mic-nya ya. Mic-nya saya tutup dulu ya. Sebentar. Ibu Titi yang kebuka ya. Baik, pertanyaan lagi Umi. Ya, silakan Dek Desi. Sebentar saya scroll dulu. Nah, cetakannya boleh nggak masuk ke dalam oven yang nggak nyala? Oven tapi nggak nyala ya Umi. Monggo Umi, silakan dijawab. Iya, boleh saja Bu, nggak apa-apa. Yang penting jangan tumpah aja adonannya Bu. Nanti kasihan ovennya bisa berkarat kan. Iya, betul. Nah, kemudian mungkin ini Umi ya, boleh kasih saran juga ya Umi ya. Mungkin kalau mau dimasukkan ke dalam oven tetap ditutup atasnya ya Umi ya. Karena kan oven itu sendiri mungkin ada karat yang jatuh atau ada bagian dari makanan sisa pengovenan, mungkin seperti itu ya Umi ya. Mungkin ditutup pakai ini bisa Umi pakai celing wrap gitu. Bisa pakai celing wrap ditutup. Iya. Kemudian tutupnya harus pakai kain ya Bun. Kalau pakai tutup plastik tin wall bolehkah? Boleh ditutup pakai tin wall, tapi nanti kalau kita mau supaya nggak ada soda-sodasnya tadi ya diselimutin supaya nanti sabunnya menjadi glowing. Jadi kalau mau dibuka gitu aja juga nggak apa-apa ya. Mau terbuka gitu aja, kayak saya kan terbuka saja gitu ya. Tapi karena saya tadi ngaduknya memang sudah bagus, biasanya itu nggak terbentuk soda as kalau saya. Ya. Kemudian selanjutnya Umi, essential oil bisa tahan lama nggak wanginya ya Umi? Gitu. Tergantung essential oilnya juga ya. Kalau yang saya lihat itu, kalau misalnya mereknya yang dari yang living itu dia kuat wanginya gitu. Kalau yang living ya Umi ya. Kalau seperti Darjeeling gitu gimana Umi? Nah itu dia. Saya itu kan ada beberapa ya dikirim sama peserta kelas ya. Ya termasuk yang punya definisi yang saya dikasih ya. Iya, Masya Allah, Naomi. Itu kalau saya perhatikan yang dikirim sama Bu Derini juga ya, yang dari kelas, Bu Derini kelas berapa sih? Kelas 4 ya? Kelas... Lupa, Umi. Nah, itu tuh waktu pertama dikirim itu kan itu harumnya enak banget ya, kecium gitu ya. Semerbak gitu ya, Umi ya. Terus seiring dengan bertambahnya waktu, ya tidak begitu tercium lagi kalau nggak kita dekatkan ke hidung. Oh, itu dalam kurun waktu berapa lama, Umi? Setelah disimpan berapa lama? Sudah berapa lama ya dikirim ke saya? Saya lupa loh, Dek Desi. Lupa ya. Udah ada sebulan, Umi? Sebulan udah lebih. Nah, kalau kayak gini kan udah nggak ada lagi bau wanginya. Emang betul. Jadi sudah lama ngasih malah ini.
Ini sabun-sabun cantik kiriman peserta, kiriman murid-murid. Kalau saya sendiri nggak Ya pandai buat gini. Allah. Masya Allah. Iya, Buat iya. pameran. Buat pameran. Pandai bikinnya bisanya cuma petak-petak aja. Alhamdulillah punya murid yang sangat kreatif. Masya Allah. Jadi bisa jadi koleksi buat kalau ada pameran dari kampus. Iya. Umi, ini Bu Dini masih bertanya. Ini disisirahkan ke Umi, apakah cukup dengan jawabannya yang tadi ya? Apa bedanya fragrance oil dan essential oil di apa nih MP? MP itu apa Umi? Marketplace ya? Di MP hanya gitu aja. Iya, marketplace. Oh, marketplace. Apaan saya nggak biasa disingkat-singkat soalnya. Jadi kalau di essential oil tulisannya kan essential oil Bu. Essential oil itu kan diambil dari tanaman ya, yang diekstrak dari tanaman kan, didestilasi seperti itu Bu. Ya, jadi bisa dari daun, dari akarnya juga bisa gitu ya. Iya. Dari bunga juga bisa. Nah, sedangkan fragrance oil itu Umi dari secara disintetis secara kimiawi gitu. Jadi kalau fragrance oil itu pasti ada reaksi, ada proses kimianya ya Umi ya. Jadi artinya gini Dek Desi, tidak diekstrak dari tanaman. Oh gitu. Kalau itu kan diekstrak dari tanaman ya, bisa betul dengan didestilasi gitu, mengalirkan steam atau dengan menggunakan pelarut gitu ya. Itu bedanya dia. Jadi memang jauh lebih alami, memang yang alami itu ya essential oil ya ya. Dari sisi harga juga kan sangat berbeda ya, Dek Desi. Iya, jauh sekali, jauh sekali. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, Ibu Yuanita, Umi diselimutinnya berapa lama? Ya, sebaiknya semalaman aja nggak apa-apa Bu. Sekarang Ibu selimutin, nah besok Ibu buka. Jadi biar lebih banyak, biar lebih biar panasnya itu semuanya nggak ada yang keluar lah. Dan juga mungkin melindungi sabun dari kotoran juga ya Umi ya. Jadi semalaman aja Bu, nggak usah juga terlalu lama, nanti sabunnya lama kerasnya. Tapi saya tebak Umi, nggak nyampe semalaman Umi. Tapi teman-teman ini penasaran, sabunnya udah gimana nih? Udah gimana nih? Kalau dari kelas-kelas sebelumnya kan pasti begitu ya. Udah penasaran duluan. Baik, cetakan malam ya, aja udah pengen buka ya Bu. Ya Dek Desi, ini udah bisa lepas. Iya benar. Cetakan. Iya, cetakan ditutup dengan kotak plastik yang kedap udara, bisa kotak plastik yang kedap udara. Ini maksudnya gimana ya? Ibu Wilianti Huang, bisa diperjelas nggak? Plastik yang kedap udara itu yang seperti apa? Kotak plastik yang kedap udara. Ya, plastik yang yang bisa nampung tempat cetakan itu kita tutup dengan tutupan yang kedap udara, itu bisa nggak? Maksudnya sebagai kayak pengganti selimut dengan kain gitu. Kayak Tupperware gitu ya Bu? Iya. Oh baik, gimana Umi? Jadi gini Bu, fungsinya kita selimutin itu kan bukan untuk dia supaya kedap udara ya Bu ya, tapi lebih kepada supaya panasnya nggak rilis ke udara gitu loh Bu. Biar nggak keluar. Jadi kayak kita buat tape, memang kita selimutin ya Bu. Jadi bukan hanya sekedar dia kedap udara. Oh iya, saya udah paham Bu Umi, makasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Nah, kemudian ada yang Bu Wilianti juga tanya nih, Umi pernah bikin fragrance langsung dari daun peppermint, maksudnya essential oil atau pewangi mungkin, atau dan butuh berapa gram daun, caranya bagaimana? Kebetulan rumah saya ada tanam peppermint. Nah, apa yang bisa dilakukan Umi? Intinya itu aja. Peppermint ini bisa dipakai sebagai apa? Mungkin itu pertanyaan yang lebih cocok. Silakan Umi. Kalau mau bikin essential oil kan tentu pakai alat ya Bu ya. Namanya alatnya. Iya betul. Ya. Jadi Ibu bisa ambil wanginya dari mint itu dengan cara Ibu infus. Jadi ambil daun mint itu, Ibu cuci yang bersih, tiriskan, ya lalu diinfus ke oil. Nah, bisa Ibu panaskan dia, dipanaskan sampai nanti tercium wanginya. Dan nanti warna daun mintnya menjadi kecoklatan. Sudah Ibu matikan apinya, terus Ibu saring. Jadi infus ke oil Bu.
Nah, bisa juga Ibu keringkan daun mint tadi setelah dicuci, ditiriskan, dikeringkan. Nah, kalau sudah kering, Bu, nanti Ibu infus ke oil bisa juga. Nah, bisa ke yang carrot oil ya, bisa juga Ibu pakai coconut atau olive oil, sweet almond oil, nanti yang akan Ibu pakai untuk pembuatan sabun. Jadi, berapa takarannya? Ya, kalau saya sih sebenarnya yang penting dia tenggelam, Bu. Yang penting si herbalnya ini tenggelam. Jadi bisa tenggelam Jadi oleh kalau misalnya oil itu. ya Umi, jadi misalnya kalau dikeringkan Umi berarti itu dia daunnya dijadikan bentuk bubuk ya Umi ya? Eh, bentuk bubuk boleh, nggak bentuk bubuk juga boleh, Dek Desi. Gitu ya. Ya, Baik. jadi kalau kalau dia daunnya sudah dikeringkan, kita nggak perlu pemanasan. Tadi kalau kita panaskan tujuannya karena kan tadi kan daunnya itu tadi kan masih ada airnya ya. Jadi kalau kita Iya betul. oil itu rawan rawan jamuran. Tengik. Rawan itu dia. Jadi kalau dia udah kering kan nggak ada air karena sebenarnya bakteri itu kan hidupnya di air ya. Karena ada air ya, lembab gitu. Nanti kalau udah nggak ada kandungan airnya, proses dingin bisa, tapi waktunya lebih lama. Bisa seminggu 2 minggu dia. Nah, memperjelas buat teman-teman nih Umi, kalau misalnya mau bikin infuse oil itu dengan metode dipanaskan tadi itu Umi, dipanaskan ke dalam minyak, itu cukup seperti direbus atau harus double boiler? Ya, sebenarnya orang melakukannya bisa ada yang pakai double boiler ya atau pakai slow cooker ya, slow cooker di yang low heat gitu ya. Bisa juga kita langsung ke kompor, tapi apinya kecil. Apinya kecil sekali Umi ya. Terus Gitu. apinya itu dinyalakan itu hanya sampai nanti tercium baunya ya Umi ya. Ya. Tercium aroma dari daun itu sendiri ya Umi ya. Kan artinya berarti sudah keluar ya, zatnya itu sudah masuk ke dalam si oil tadi gitu. Jadi nanti memang tercium gitu, wangi gitu ya. Berarti dengan tercium wangi itu kandungan si air dari daun itu sendiri pasti sudah menguap ya Om ya? Iya, sudah menguap. Ya, Karena jadi kan aman untuk masuk ya, ke dalam adonan. Ya, titik didih oil itu kan jauh lebih tinggi ya pada titik didih air kan. Iya. Nah, bisa contoh lihat adonan sabun yang ditutupinnya, Bun. Nah, seperti itu. Bu Novi bertanya, Umi ditutupin nggak, adonan sabunnya, Kalau saya enggak, Dek. Belum ya. Ada yang diselimuti mungkin? Dari teman-teman tadi kayaknya ada Ibu Nur ya. Ibu Nur bisa Ya, punya Bu Yenita gimana? Mau dibuka? Nah, Bu Yeni. Bu Nur nih. Ntar saya Bu Yenita saya lihat dulu biar saya pin dulu. Oh iya, tadi ya. Bu Yenita. Bukan. Nah, kalau Bu itu Bu Dek Desi bisa nggak ya? nunjukin Bu Yenita? Kok saya kayak susah loh, Dek. Oh gitu ya. Coba Desi lihat dulu. Iya. Tadi paling bawah ya. Oh ini nih ada Bu Yenita. Bu Yenita. Ada, udah. Iya, udah. Gimana Bu Yenita? Bu Yeni, silakan ditunjukkan. Ya, teman-teman yang mic-nya terbuka, tolong ditutup dulu. Oke, baik. Ya. Gimana tadi Bu Yanita? Mana yang diselimutin? Kayak ini nggak selimutin Bu Yanita ini. Oh, lagi ngambil ya? Oh, lagi ngambil. Baik, coba ke Bu Nur dulu. Gimana Bu Nur yang sudah diselimuti? Ya, Mbak. Mau dibuka? Ya, seperti itu. Coba diangkat, Bu. Oh, Bu Nur ya? Ini ya? Ya, Bu Nur. Silakan, Bu. Mau dibuka? Bu Nur, kameranya. Bu Nur Halimah bukan ya? Nur Lailatul Akifah, Bu. Oh, salah saya. Mana ya, Dek Desi? Baik, sebentar. Nur Lailatul. Oh, kok nggak keluar di saya ya? Sebelah mana ya? Nah, ini ya? Nah, ini dia. Oh, iya. Nah,
Ya, Bu. Sudah, teman-teman bisa Ini lihat? mau dibuka? Nah, Bu, siapa tadi yang tanya ya? Bu Nisa bukan ya? Bu Novi apa Bu Nisa tadi ya yang tanya ya? Ya, Bu Lina, sorry. Bu Lina, bisa ditunjukkan cara menyelimutinya? Nah, Bu Novi dan Bu Lina. Coba Ibu selimuti ulang Bu dari awal Bu, biar dikoreksi juga sama Umi Mimin. Ya. Ini wadahnya saya lebih tinggi dari cetakan. Ya. Boleh diangkat sebentar Bu? Ini wadahnya ini lebih tinggi dari cetakan. Ya. Kemudian saya tutup pakai karton. Ya, cetakannya ditutup ya Bu. Ya, ditutup pakai karton. Kemudian posisi wadahnya lebih tinggi dari cetakan. Kemudian saya tutup seperti ini dari depan. Ini ya. Ya. Kemudian dari samping. Ya. Ya, ini yang lebihan sininya juga. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, gimana itu Umi? Sudah betul atau gimana Umi? Sudah betul Bu. Kalau ada lebih tebal lagi, bisa Ibu tambahkan lagi. Jadi nanti betul-betul panasnya itu nggak ada yang keluar. Kalau tipis, ya kalau tipis seperti itu kan kita pegang masih tembus dia gitu ya Bu ya. Kita pegang masih tembus. Kalau kita buat tebal lagi kan nggak tembus. Pakai anduk belum ini ya, kurang tebal ya? Iya Bu. Kalau pakai anduk masih kurang tebal Bu. Oh. Ya, baik. Bu Novi dan Bu Lina cukup ya. Nah, kemudian ini mau tanya satu, untuk ekoenzim ini lebih dari 6 bulan, maksudnya setelah panen didiamkan 6 bulan. Atau panennya kalau sudah ekoenzim 6 bulan. Dan kalau yang usia kurang dari 6 bulan bagaimana? Jadi maksudnya dari situ apa gitu ya Umi ya? Itu dulu mungkin dijawab Umi. Ya, jadi kalau yang ekoenzim ini 6 bulan itu terhitung dari pertama Ibu buat. Jadi kalau 3 bulan kan kita panen. Berarti kalau udah 3 bulan setelah masa panen berarti itu sudah 6 bulan. Nah, kenapa kita pakai yang di atas 6 bulan? Karena kalau udah di atas 6 bulan itu dia kan sudah menjadi cuka ya Bu ya, itu ya. Cuka. Jadi sudah banyak enzim-enzimnya dan ada senyawa metabolit sekundernya. Itu yang saya tahu ya Bu ya. Nah, kemudian kalau yang usianya kurang dari 6 bulan berarti memang kurang dari 6 bulan dari awal pembuatan ya Umi ya? Iya. Ya, baik. Kalau sudah diselimuti, selanjutnya Umi, kalau sudah diselimuti 1 malam, terus sabunnya dibagaimanakan? Apakah bisa langsung dikonsumsi? Jangan Bu, kalau itu saya aja yang jawab. Kalau sabun jangan dikonsumsi Bu. Ibu, jadi ya kalau sabun itu Bu, kalau sekarang ya sabun yang kita baru buat ini Bu, ini kalau kita pegang ini masih gatal Bu. Ini kalau kita ukur pH-nya ini masih sekitar 12 Bu. Kalau kita pegang. Jadi itu masih sangat ini ya, gatal ya kalau kena di kulit kita gatal. Nah, jadi nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu saponifikasinya kan terus berjalan. Nah, nanti kalau sudah besok sudah Ibu selimuti gitu semalaman, besok Ibu buka selimutnya, terus Ibu lihat adonan sabunnya. Sudah bisakah dilepaskan dari cetakannya? Kalau sudah bisa, Ibu lepasin dari cetakannya. Nah, kalau sudah bisa lepaskan dari cetakannya, ya, lalu Ibu kuring, Bu. Kuring itu seperti ini, Bu. Nah, Ibu lihat yang di ini. Nah, saya ini kuring namanya, Bu. Nah, ini sebenarnya bukan kuring ya, ini yang udah jadi gitu. Tapi ada yang sebagian yang masih kuring. Jadi itu dibiarkan dulu selama minimal 2 minggu, Bu. Kalau untuk sabun ekoenzim ini, insya Allah dalam 2 minggu, ya, tapi minimal ya Bu ya, dalam 2 minggu itu sudah bisa dipakai. Nah, nanti kalau sudah 2 minggu itu dia udah keras Bu. Jadi cirinya untuk kita ininya nanti Ibu ini aja, misalnya ini sabunnya misal ya Bu ya, yang kita sedang kuring. Nah, apakah dia ini sudah selesai masa kuringnya atau enggak? Sebenarnya kalau Ibu mau timbang lebih akurat Bu ya. Jadi Ibu ambil dari pertama Ibu keluarkan dari cetakan, ataupun kalau satu cetakan yang gede Ibu potong-potong, timbang dulu berapa beratnya Bu. Ditimbang berapa beratnya. Lalu kemudian nanti ya kan beberapa hari sekali Ibu timbang lagi. Ya, sampai 2 minggu tuh coba gimana hasil berat timbangannya.
Kalau misalnya beratnya sudah konstan, artinya air yang ada di adonan itu berarti sudah menguap semua. Ya kan, berarti itu sudah selesai penguapannya. Sabunnya udah keras. Nah, terus ada lagi caranya, Ibu pegang ini sabunnya ditekan, pencet pakai tangan. Pencet pakai tangan kuat seperti ini, lalu kemudian dilepaskan. Kalau misalnya nempel, adonannya masih di tangan, berarti itu belum selesai kuringnya. Itu, Bu. Jadi, kapan dia selesai kuring? Minimal 2 minggu kalau pakai sabun ekoenzim. Nah, sebenarnya ada lagi, Bu, yang lebih indikatornya gitu, yang lebih bagus lagi. Ibu ukur pH-nya. Jadi dari sisi beratnya tadi Bu timbang udah konstan beratnya. Terus pH-nya Ibu ukur. Nah, pH-nya itu sekitar 8 sampai 9. Kalau pH-nya sudah 8 sampai 9 itu sudah bisa digunakan. Ya, betul. Kalau nah, kalau misalnya ya Umi, kalau misalnya nggak ada kertas pH atau nggak ada pH meter misalnya Umi, gimana Umi? Ya nggak apa-apa, kan kita tidak harus memaksakan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi ada sebenarnya ada satu lagi tesnya, namanya itu ZAP test ya. ZAP test itu dijilat Bu. Nah, dijilat tapi jangan dinikmati ya, cuma dijilat. Nah, kalau misalnya nggak ada efek seperti celikit-celikit apa seperti kebakar, nah berarti itu sudah bisa. Tapi ya tidak perlu juga ekstrim itu ya jilat sabun. Meskipun ada tuh murid-murid saya di kelas dia menjilat gitu ya. Cukup Ibu ambil aja sabunnya, pakai dulu, disabunkan di sini Bu, di punggung tangan ini ya. Coba Ibu lihat. Kira-kira Ibu ada cekit-cekitnya nggak atau efek panas? Merasakan panas kayak kita pakai sabun yang baru kan suka panas itu di tangan. Nah seperti itu. Kalau misalnya itu nggak ada efek seperti itu, berarti sudah aman. Jadi nggak harus dipaksakan ya Bu, yang harus punya pH meter, kertas pH enggak. Kita pakai rasa saja. Ya, baik. Baik, tadi ada yang kurang jelas. Maksudnya infus itu apa ya, Umi? Oh iya, jadi infus itu artinya kita, infus itu adalah kita mengambil zat dari herbal tadi, ya dari tanaman yang kita ingin mengambil, harumnya misalnya atau zat antioksidannya, apa yang terdapat di situ, kita infus ke minyak. Supaya nanti zat baiknya itu ditransfer ke minyak itu. Karena kan ketika nanti kita rendam dengan minyak, apa ya, gimana jelaskannya? Ketika si daun mint misalnya contohnya tadi ya daun mint atau kenanga gitu, bunga kenanga, kita rendam dengan minyak, berarti nanti si minyak itu akan masuk ke dalam sel-selnya si herbal tadi. Ya kan? Terus nanti ada zat-zatnya itu yang oil-oil yang terdapat di tanaman tadi itu akan masuk ke dalam minyak tadi. Larut dia gitu. Diekstrak. Kan ekstraksi sih sebenarnya itu. Diekstraksi sih oleh si oil tadi. Misalnya kita pakai coconut oil. Jadi nanti ya antioksidan, misalnya antiinflamasi dan lain-lain yang terdapat di tanaman tadi nanti itu diekstrak oleh si oil atau coconut oil tadi. Masuklah ke dalamnya. Itu. Jadi sama dengan kalau Desi boleh persingkat Umi, sama dengan mengambil manfaat dari herbal ya Umi ya. Mengambil manfaat dari herbal dengan cara mencampurkannya ke dalam minyak ya Umi ya. Ya. Tentunya dengan metode dipanaskan maupun si daunnya dikeringkan terlebih dahulu. Singkatnya gitu ya Umi ya. Iya, benar. Baik. Kemudian selanjutnya Ibu Rani dari Semarang. Sabun saya cetak jadi 1, biar potongan nanti bagus. Bagaimana cara motongnya dan dengan alat apa, Umi? Jadi ada alat. Silakan, Umi. Ya, makasih. Ada alat pemotong sabun, memang khusus pemotong sabun. Nanti dia pakai tali senar gitu ya, ada dijual. Nah, Ibu bisa juga pakai pisau dapur yang panjang, Bu. Jadi caranya supaya dia sama rata nanti, Ibu pakai penggaris. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini seperti ini sabunnya nih. Ya kan? Nah, seperti ini. Masih blok ya, Umi ya? Nah, jadi nanti ini kalau ada yang alat pemotong sabun tadi ya tinggal kita masukkan ya, dipotong. Tapi kalau enggak kita bisa juga. Nah, ini kan dari sini ke sini diukur. Misalnya Ibu mau berapa lebarnya? 2,5 cm misalnya 2,5 cm. Ya sudah, tinggal di garis-garis nanti
dipotong pakai pisau yang tajam. Iya. Dan ini memotongnya itu ketika pertama kali keluar dari cetakan ya, Iya, Umi ya. kalau ini kan udah Jangan keras pas. ya Bu ya. Ini udah keras, Iya, jadi sama kalau cleaning udah saya. kering nanti nggak bisa. Jadi begitu Ibu unmold, jadi keluar dari cetakan, itu langsung dipotong. Kalau enggak nanti dia keras. Ya. Baik, masih tentang infus tadi ya Umi. Untuk ukuran infus oil yang ditambahkan ke oil, beratnya apa sama dengan berat penambahan zat aditif? Gitu Umi. Enggak, kalau zat aditif itu kan, kalau yang zat aditif ditambahkan ke oil itu kan memang dia ada takarannya ya, 1 sendok makan per 500 gram oil. Kenapa harus dibatasi seperti itu? Karena nanti kalau kebanyakan dia nyerap air ya, nyerap oil itu, jadi adonannya cepat kental gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk infus oil, ya kalau skala penelitian ya tentu saja ada dibuat ya Bu ya. Tapi kalau saya biasanya yang penting si bahan itu bisa kerendam dengan minyak itu. Jadi kalau saya punya banyak daunnya, ya banyak aja saya masukin. Yang penting dia kerendam. Ya. Baik, selanjutnya Umi. Minyak apa Bu yang direkomendasikan untuk dipanaskan dengan daun mint? Minyaknya dipanaskan nggak? Minyaknya dipanaskan apa tidak berpengaruh ke kualitas minyaknya gitu. Makasih ya. Hari ini banyak belajar dari Bu Mimin. Masya Allah. Silahkan Umi. Terima kasih Dek Desi. Jadi Ibu untuk membuat infus oil tadi kan bisa proses panas, bisa proses dingin. Kalau proses dingin berarti tadi si herbalnya itu kita keringkan biar nggak ada kandungan airnya lagi. Kita bisa infus dia selama 1 sampai 2 minggu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang fresh, berarti kita harus melakukan secara proses panas. Kita panaskan, dia tadi bisa di slow cooker, bisa di double boiler ya, bisa juga langsung panas langsung, tapi apinya kecil aja sampai nanti udah tercium baunya dan warna herbal itu sudah agak kecoklatan. Seperti itu. Terus baik. Nah, ini pakai oil apa gitu ya. Ibu bisa pakai oilnya yang akan Ibu pakai untuk bikin sabun, Bu. Jadi memang bahan sabun itu sendiri ya Umi. Baik. Sendiri, Mungkin kalau kita hari ini coconut oil, olive oil ya, atau palm oil dari ketiga bahan itu kalau di hari ini ya Umi ya untuk dasar ya. Iya, pakai itu Bu. Karena nanti kan kita juga bisa bikin balm ya Bu ya, misalnya lip balm atau body balm gitu ya. Nanti itu bisa kita infus gitu dari herbal-herbal yang bagus. Umi, lebih detail lagi Umi. Dari ketiga bahan itu antara palm oil, coconut oil atau olive oil, mana di antara 3 bahan ini yang Umi rekomendasikan untuk jadi minyak yang sudah diinfus dengan herbal? Kalau saya tuh biasanya palm oil, coconut oil, sweet almond oil. Kalau palm oil nggak pernah. Palm oil nggak pernah Umi ya? Karena apa Umi? Karena palm oil itu masih opsional ya Umi ya? Kadang digunakan, kadang tidak atau gimana Umi? Iya, benar. Betul ya Umi ya? Baik, jadi teman-teman bisa pakai olive oil, bisa pakai coconut oil juga yang mungkin biasanya selalu ada di resep sabun kita ya Umi ya? Ya. Mungkin itu kalau untuk pemula. Baik. Kemudian Bun ditaruh di kotak Tupperware besar dan ditaruh kain, lalu ditutup pakai tutup Tupperware-nya. Sebentar. Saya cerna dulu pertanyaannya. Oh gitu. Ya, kalau ini saya yang jawab ya Bu, ini opsional aja Bu Francisca. Nggak apa-apa kalau mau taruh di atasnya juga. Jadikan ini kotak Tupperware, kemudian si adonan sabun yang sudah dicetak tadi dimasukkan ke dalamnya beserta cetakannya, kemudian ditutup pakai tutup Tupperware-nya. Boleh seperti itu ya Umi ya? Iya boleh, nggak apa-apa. Iya, boleh, saya rasa juga boleh. Ya, intinya. Tadi agak ragu menjawabnya. Ini tutup Tupperware-nya itu berarti ditutupnya di luar gitu ya, di luar kain ya. Berarti ya karena mungkin kereta Tupperware-nya gede ya Bu ya. Masih ada ruang kosongnya, jadi dikasih dulu kain gitu ya Bu ya. Baru gimana Bu Francisca? Seperti ini Bu. Seperti ini terus saya tutup. Sebentar Bu, saya pin dulu. Coba sebentar Umi lagi cari nama Bu Francisca dulu biar teman-teman juga bisa lihat. Ya silakan Bu, gimana Bu? Ini seperti ini. Ya. Terus saya tutup kain.
ya. Tutup kain, terus saya tutup dengan tutup tupperware-nya, Bu. Iya, Kayak gini. tapi tipis ya Bu ya itu ya Bu ya. Oh, kayaknya harus tebal sekali ya, Bu ya? Iya Bu, karena kalau misalkan Ibu tipis gitu, Ibu pegang masih anget loh Bu itu. Masih anget nggak Ibu? Iya, Iya kan? masih hangat. Tujuannya sebenarnya diselimutin itu Bu, kayak kita kedinginan lah Bu, diselimutin biar kita keringetan. Oh ya, Bu, tahu. Tujuannya gitu Bu, biar kita tuh Ya. biar Kalau pakai aluminium foil aluminium foil nggak bisa bisa. Bu. Jangan Hmm. pakai aluminium foil, malah jangan karena riskan ya, karena kalau kontak nanti dia dengan adonan bisa karatan. Jadi kalau bisa ya pakai selimut tebal kayak handuk tapi nggak satu gitu loh Bu. Jadi eh, kalau saya kan punya tuh ya Bu ya handuk bekas, artinya nggak saya pakai lagi gitu, agak sobek-sobek, itu saya simpan bagus-bagus kumpulkan. Jadi kalau saya misalnya bikin yogurt gitu ya, bikin tape, bikin sabun, nah itu bisa dipakai buat selimutnya. Tapi bukan satu. Berapa handuk, Bu? Berapa handuknya? Saya punya 10 handuk bekas, punya baju tidur Untuk bekas. menutup ini, Bu. Kalau untuk menutup ininya, kalau menutup ini sabunnya. nggak cukup kalau satu lah Bu ya. Jadi tebal lah ya Bu ya. Jadi kalau saya biasanya bawahnya saya taruh dulu, saya tutupkan, nanti dari saya selimutin lagi supaya bisa nutup kiri kanannya, gitu Bu. Pokoknya Oh iya, terima kasih. Pokoknya Bu intinya panasnya itu nggak keluar gitu aja lah Bu. Oh iya, terima kasih tahu. Paham. Tujuan kita selimut itu Kayak adalah sejadah itu ya. tujuan kita selimut itu Paham, bukan Bu, hanya makasih. sebagai bukan kedap udara ya Bu ya. Bahkan sebenarnya ya nggak kedap udara juga Iya. nggak apa, nggak harus pakai penutup yang kedap udara. Tapi yang penting dia panas dari adonan itu nggak keluar. Nah, dan kita tutupin kan nggak kotak langsung dengan udara kan. Gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman besok sudah bisa dibuka selimutnya. Lalu dilihat apakah adonannya sudah bisa keluar dari cetakan. Kalau sudah bisa 1 kali 24 jam ya Umi? Ya. Jadi kalau sudah bisa keluar dari cetakan, langsung Ibu kuring seperti yang di rak saya ini Bu ya, dibiarkan gini, biar dia kering selama 2 minggu. Terus, karena ini kan musim hujan ya Ibu-Ibu, di tempat Ibu-Ibu udah mulai hujan nggak? Sudah Iya. Nah, sudah mulai hujan ya, jadi nanti Ibu jangan kaget kalau sabun Ibu itu nanti berkeringat Bu. Kalau Ibu pegang nanti basah gitu, berkeringat. Jadi itu nggak apa-apa, itu adalah fenomena karena sabun kita ini adalah sabun natural ya Bu ya. Jadi begitu terjadi proses saponifikasi, hasilnya nanti kan sabun ya, garam asam lemak atau sabun, dan gliserol atau gliserin. Nah, gliserin yang ada di sabun kita ini Bu, dia itu bertugas untuk menjaga kelembapan Bu. Jadi dia itu kalau kita pakai nanti, dia itu mencegah supaya air dari dalam kulit kita ini enggak cepat menguap gitu Bu. Nah, jadi tetap terjaga kelembapannya. Nah, jadi kalau hari musim hujan, berarti udara kita ini kan akan jenuh dengan uap air ya Bu ya. Nah, makanya uap air yang harusnya keluar dari sabun kita, itu nggak tahu dia mau keluarnya kemana. Karena udara yang menampung uap air itu sudah jenuh dengan uap air. Nah, jadi malah uap air yang ada di udara yang pindah ke sabun kita karena peran dari si gliserin ini untuk mengambil kelembapan itu Bu. Jadi jangan heran kalau sabun Ibu-Ibu nanti berkeringat, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah sabun Ibu keras 2 minggu, Ibu lap aja pakai tisu. Dilap aja pakai tisu, terus nanti langsung di cover pakai cling wrap itu. Biar nggak kontak lagi dengan udara, jadi nanti nggak pindah uap air dari udara ke sabun Ibu-Ibu. Seperti sabun saya yang di belakang ini semuanya sudah di pakai ini cling wrap ini ya, ini plastiknya ini. Nah, nggak rapih. Jadi ini dia nggak ya tidak berkeringat lagi karena udah nggak kontak dengan udara. Ya. Itu dikasih cling wrap-nya itu idealnya ketika kapan Umi? Setelah selesai kuring Dek. Selesai ya, berarti lewat dari 2 minggu ya Umi ya? Ya, seperti tadi Ya, ya. baik. Ya, karena itu menjawab pertanyaan dari salah satu peserta juga. Ya baik Umi, karena sepertinya ini waktu kita sempit sekali ya Umi ya, sudah mendekati maghrib ya, di wilayah Bandar Lampung ya, kediaman Umi. Ya. Jadi ada baiknya kita percepat ya Umi ya. Mungkin saya nggak akan bacakan semua pertanyaan dari teman-teman di
di chat, di kolom chat, tapi nanti insya Allah saya akan susulkan pertanyaan-pertanyaan ke Umi, dan kemudian saya teruskan jawabannya nanti di grup ya teman-teman ya. Tapi ada yang darurat untuk ditanyakan, yaitu yang pertama, kalau kena adonan sabun, itu kan terasa cekit-cekit. Tadi ada peserta yang kena, Umi. Iya, benar. Ada. Mungkin nggak pakai sarung tangan ya, Umi ya. Itu bagaimana penanganannya? Itu dulu, Umi. Mohon dijawab, Umi. Jadi tadi juga saya, karena tadi saya itu kagetan, Dek Desi kok nggak muncul-muncul gitu ya. Bu Yeni juga Maaf nggak ya, muncul-muncul. Akhirnya saya putuskan, tadi sebenarnya kan kita udah bilang, Dek Desi nanti yang menjadi modelnya gitu kan. Karena Iya, betul. Karena Bu Yeni itu masih di perjalanan. Nah, kodarullah Bu Yeni, Dek Desi juga nggak muncul-muncul. Jadi saya putuskan, udah deh, saya sekalian praktek. Nah, saya buatlah tadi larutan NaOH. Kodarullah, Masya karena saya Allah. pakai sarung tangan, jadi untuk membuka si ininya ini susah gitu ya. Jadi kan susah pakai sarung tangan. Ini saya congkel-congkel nggak bisa-bisa. Kodarullah saya congkel gini, Iya. masuk tutupnya ke dalam, muncrat si NaOH-nya, bukan larutannya loh, NaOH-nya. Subhanallah. NaOH-nya malah ya. Iya, akhirnya muncratnya tuh, untungnya saya pakai cadar ya, jadi nggak muncrat ke muka gitu. Memang muncrat itu sampai semua, dan tangan saya kena tadi sini, tangan saya merah langsung itu, karena langsung NaOH-nya ya, terus di lantai semua itu berserak itu ya. Terus ya udah langsung Bu, itu kan langsung reaksinya langsung gatal ya, langsung perih gitu. Nah langsung saya ke wastafel, saya ambil langsung ekoenzim, langsung saya siram karena saya punya banyak ekoenzim ya. Jadi yang murni aja langsung saya siram, Bismillah, ya udah langsung hilang, netral Bu. Nah seperti itu. Nah seperti itu penanganannya teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman membaca chat di grup diskusi itu Umi sudah bilang jangan lupa sediakan ekoenzim di sekitar kita ketika kita memang sedang membuat sabun. Jadi fungsinya memang salah satunya itu. Kalau saya selalu ready dalam botol spray. Jadi kalau misalnya kena paling cuma sedikit kan ya insya Allah ya. Jadi bisa kita semprot seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah dikasih ekoenzim nanti bisa dibilas lagi pakai air ya. Mungkin seperti itu ya Umi ya. Ya, ekoenzim dulu gitu kan baru dibilas. Ya. Baik. Satu lagi Umi. Nah setelah kelas Zoom ini berakhir, itu wadah-wadah solet tadi, si spatula segala macam itu yang dipakai gimana menanganinya Umi? Membersihkannya. Oke. Sebelumnya saya tunjukin dulu yang untuk tempat penyimpanan NaOH ya teman-teman. Ini awalnya dulu saya belinya ini dari Java Shop ya. Beli yang ini 35.000 ya kalau nggak salah, 1 kilo. Iya betul Umi. 1 kilo. Nah, jadi kemurniannya 99%. Nah, kemudian setelah saya punya ini, ada saya punya ada 5-an, mungkin saya punya 5. Kemudian saya refill, beli aja yang kiloan nggak apa-apa, tapi dia kemurniannya memang 98% ya. Kan kita udah hitung ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Nah, ini dipakai buat tempat penyimpanan. Ini aman sekali gitu ya. Karena saya pernah pakai tempat penyimpanan yang biasa dipakai untuk kayak minuman gitu ya. Itu dia bocor. Bolong gitu kan. Ya. Korosif dia ya bolong dia, meleleh gitu ya, meleleh nggak bisa. Jadi pakailah yang seperti ini. Jadi nggak apa-apa pertama-tama kali teman-teman beli aja dulu yang kemasan seperti ini, baru selanjutnya nanti beli yang curah, tuang ke sini. Nah ini aman sekali untuk penyimpanan. Kemudian untuk wadah-wadah yang setelah kita pakai, ini nggak saya langsung cuci karena lagi Zoom ya. Nah ini saringan bekas nyaring tadi, sendoknya stainless ya, makanya nggak karatan. Nah ini biasa aja sih tempat takaran yang gini ya. Nah ini dipakai tadi untuk melarutkan NaOH. Nah ini kalau ini langsung aja di keran, dicuci aja, disiram gitu ya, nggak disabun juga nggak apa-apa ya. Mau disabun boleh, nggak disabun nggak apa-apa. Nah kemudian kalau ini kan bisa langsung dicuci. Nah kemudian ini spatula untuk gerus-gerus. Nah ini whiskernya yang saya kemudian ini, nah pasti sebenarnya ceret air minum ini ya, yang ukuran 1. Nah jadi ini boleh kalau mau dicuci sekarang boleh. Caranya gimana? Dilap aja dulu bekas yang tinggal ini, dilap terus nanti pakai kertas atau pakai tisu, terus nanti tisunya dibasahin pakai ekoenzim ya, supaya nanti tukang sampahnya nggak gatel tangannya gitu ya. Nah kalau saya biasanya seperti itu. Nah kadang saya cuci lagi, udah saya siram ekoenzim, saya cuci sendiri gitu.
Jadi nanti betul-betul saya peras, itu baru dibuang gitu ya. Jadi supaya nanti bapak sampahnya nggak kena gitu. Nah itu cara yang pertama kalau mau langsung. Tapi repot memang kalau langsung ini berminyak ya, karena ini kan masih ada minyak-minyaknya kan. Nah kemudian Nah, cara itulah mungkin mungkin itulah pentingnya untuk memisahkan antara apa yang kita pakai di ruang sabun dengan di ruang memasak ya Umi ya. benar. Nah kemudian Ya. cara yang kedua, cara pertama tadi kan ya kita lap dulu pakai kertas tadi ya. Nah kalau nggak dilap juga nggak apa-apa sih, langsung aja rendam air, cuci. Tapi lebih banyak lagi minyak-minyaknya kan. Nah cara yang kedua, ini biarkan saja. Ini biarkan saja. Nah, tapi biasanya saya kalau yang spatula, kalau yang whiskernya ini, itu saya rendam air. Biasanya begitu ya. Nah, karena saya khawatir aja siapa tahu dia nanti karatan, siapa tahu stainlessnya enggak stainless palsu gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini biarkan saja begini, biarkan saja sampai besok kan kering. Nah, kalau udah kering, itu biasanya kita pegang juga nggak apa-apa lagi. Kenapa dia cepat? Ya karena dia tipis kan. Karena dia tipis, yang menempel di sini kan tipis. Jadi cepat dia tuh proses saponifikasinya cepat selesai. Jadi besok tinggal kita kasih air, tinggal dipakein sabun cuci piring aja, nggak perlu tambah sabun, dia sudah jadi sabun. Nah itu lebih aman sebenarnya. Kalau teman-teman sekarang nyucinya itu sebaiknya pakai sarung tangan, karena kalau nggak kadang-kadang tangannya nanti bisa licin, kemudian sampai keriput ya. Keriput nanti jari-jarinya itu habis nyuci ini gitu. Biasanya seperti itu, licin. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau gitu juga nggak apa-apa. Kalau udah biasa nanti nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal tangannya dibilas aja pakai eco enzim langsung kok netral. Jadi kalau saya itu teman-teman kalau absen di kampus itu kan saya nggak bisa pakai wajah ya karena ini tertutup. Jadi saya biasanya kan pakai tangan gini. Jadi lama bener. Apalagi kalau udah bikin sabun itu lama bener respon absennya itu. Karena bikin sabun, karena ini mungkin sidik jarinya ya atau gimana dulu terpengaruh sama larutan alkali tadi ya Umi ya. Iya dulu atau fingerprint cairan sabun. Masih fingerprint juga lama banget. Karena itu kok saya kan suka ini teman-teman ya nakal sih ya bikin sabunnya jarang pakai sarung tangan. Ini karena nyontohin sama teman-teman pakai sarung tangan. Kalau bikin sendiri mah nggak pakai sarung tangan. Cuman pakai ini. Kalau masker iya selalu karena saya nggak tahan cium uapnya itu sensitif saya. Tapi kalau betul memang kalau misalnya nggak pakai masker itu benar-benar si NaOH-nya itu menyengat di hidung, kadang-kadang sampai bisa batuk dan di tenggorokan kita bikin sakit itu. Jadi itu pentingnya juga kalau bikin sabun di ruangnya yang sirkulasi udaranya baik gitu ya Umi ya. Kalau saya biasanya di teras Dek Desi di luar kan, di luar saya. Nah, seperti itu saya tambahkan ini larutan. Nah, satu lagi Umi, Afwan, Desi tadi lupa menekankan betapa pentingnya bagi teman-teman untuk membeli alkali ya. Maksudnya di sini seperti NaOH atau KOH, NaOH-nya yang bagus ya Umi ya, karena bisa bikin sabun gagal ya Umi ya. Ya, betul. Jadi seperti penyimpanan tadi ya teman-teman yang saya katakan, adalah penyimpanan seperti ini. Karena ini dia udara itu nggak masuk gitu ya. Bisa dibilang kedap lah ya. Karena ini teman-teman dengar. Iya. Nah, itu yang masih kering. Kedengarannya masih kering ya Umi ya. Bagus. Kalau misalkan dia penyimpanannya nggak bagus, nanti dia udah menggumpal, berair. Nah, kalau udah kayak gitu nanti kereaktifannya udah kurang. Ya betul, dan juga mungkin sumber tempat membelinya ya Umi ya, karena kalau nggak salah Umi pernah cerita mahasiswa Umi bikin itu ada yang dia nggak jadi, benar. Karena salah di kualitas NaOH-nya ya Umi ya. Iya, nggak kental-kental dia. Begitu diganti pakai yang lain langsung jadi. Ya, jadi dia nggak mengikat si minyak ya Umi ya. Ya, saponifikasinya itu lambat ya. Iya betul. Jadi teman-teman perlu sekali teman-teman scroll up lagi, lihat lagi link-link yang sudah dibagikan oleh Umi. Insya Allah itu yang memang sudah terpercaya, minimal kami percaya gitu ya Umi ya. Yang kami pakai untuk bikin sabun sudah dipakai oleh kami gitu, sudah terbukti Insya Allah seperti itu. Baik, ya teman-teman mungkin itu aja dulu ya, karena waktu sudah mendekati maghrib. Nanti insya Allah pertanyaan yang tersisa, nanti saya teruskan ke Umi insya Allah untuk dijawab di grup. Untuk itu Umi, Afwan Umi yang tutup atau Desi yang tutup? Karena Desi datangnya terlambat ini, Afwan. Ya Desi aja, kan Desi yang terlambat. Tadi yang buka. Oh baik.
Saya mohon maaf sekali lagi ya teman-teman ya, juga terutama untuk Umi, mohon maaf saya datang terlambat tadi ada kendala sedikit. Baik, karena itu mari kita tutup hari ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita ke depannya untuk lebih pede, untuk lebih percaya diri lagi, untuk bisa rajin membuat sabun sebagai salah satu upaya kita untuk melestarikan bumi kita yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa berupaya menjaganya dengan mengurangi sabun pabrikan ya teman-teman ya. Pasti sudah baca semua di grup apa itu bahayanya sabun pabrikan. Baik, semoga apa hari ini yang kita dapat bermanfaat. Kita tutup. Saya mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan saya. Insya Allah kita bertemu lagi di grup diskusi. Terima kasih banyak kepada Umi yang sudah memberikan ilmunya lagi dan lagi kepada kami dengan tulus, tidak ada yang ditutup-tutupi. Insya Allah menjadi amal jariah ya Umi ya, insya Allah. Baik, yuk kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan segan-segan untuk bertanya ya. Silahkan di grup. Terima kasih Mbak Yunita, terima kasih. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu Desi, Bu Yunita. Sama-sama Bu. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Semangat terus ya, bikin lagi ya. Insya Allah. Semangat. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Teman-teman ditunggu ya. Salam. Ditunggu ya. Amin. Terima kasih Cikgu, Bu Yenita, Bu Desi, dan teman-teman semua. Sampai ketemu. Iya. Ya, pamit. Bye.